ada yang request backsoundnya Blackpink nih. Waduh. Emang Zul ada Blackpink, Zul? Mungkin masih ngantuk ya Pak Dera. Jadi requestnya yang aneh-aneh nih. Oh, biar mau joget gitu pakai Blackpink. Tapi ini enak sih, lagi weekend terus denger lagu-lagu kayak gini malah enjoy gak sih? Ngerasanya kayak liburan gitu. Padahal mau dapat materi ya, tapi semangat juga teman-teman di sini, banyak juga yang join. Iya, banyak lah. Padahal Tuh dia bilang lagi nih. Kata Zid nih, cantik sekali Kak Aca. Aduh, Aca fansnya banyak banget nih. Aca ngomong dong. Aca suaranya ada nggak? Oh iya, Aca lagi nggak ada suara. Mau lagu ambiar, tapi Zul, ya ampun, Blackpink terus ambiar. Aca kangen pulang. Emang Aca di mana? Ini kok jadi kayak live IG ya? Aca pulang, Ca. Gitu. Ini radio apa gimana? Ini kayaknya orang Rusianya kayak benci banget sama gue ya. Maaf ya, ini dibacanya apa sih? Oh, dalam bahasa Rusia. Ini kita sambil nunggu teman-teman yang belum masuk ya, mungkin sekitar 6 menit lagi atau sampai jam 11.15 ya. Sih pas kok. Keren. Ini jangan-jangan yang lain masih tidur ya karena kepagian. Baru masuk, semoga yang baru masuk udah melek ya, karena emang ini pagi menjelang siang sih ya, tapi semoga dengan kita memberikan webinar yang mungkin ini hal yang baru nih buat teman-teman kan, karena topiknya tentang cyberkondria gitu, jadi semoga walaupun weekendnya dihabiskan dengan pemberian materi baru, semoga teman-teman tetap ngerti dan akan menjadi pengetahuan baru buat teman-teman semua. Weekendnya sangat produktif banget nih teman-teman, kita apresiasi nggak sih? Kita tunggu sampai jam berapa ya, Ra? Sampai jam 11.15 kali ya. 11.15. Atau mungkin dimajuin aja, Ra. 11.13 kita mulai. Oke, boleh. Ini aja nggak ada suaranya ya kalau misalkan. Iya, nanti kan. Oke, mungkin boleh mulai di off-in biar kita bisa ngobrol bertiga buat bahas materi yang bakal kita ceritain nanti ke teman-teman. Bisa di off-in aja Zul suaranya. Oke, halo Aca. Nah, udah kedengaran kan? Nah, alhamdulillah kedengaran. Kita sapa teman-teman yang udah masuk dulu yuk. Ya, halo semuanya. Halo teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Wah, kayaknya apa janjian masih tidur nih? Masih tidur tapi nyala kayaknya Zoom-nya, Ra. Aduh, melek dong, melek. Nah, ini ada yang baru masuk. Lupa ada komen. Halo. Oh, halo, selamat siang semua. Pagi, ya pagi. Pagi menjelang siang. Karena dibilang pagi juga enggak ya, karena matahari udah di atas. Iya. Ya mudah-mudahan udah semangat ya teman-teman untuk dengerin materi.
Amin. Karena emang materi hari ini kita emang sengaja mengemasnya dengan seunik mungkin nih, karena kita tuh lagi mau cari tahu apa ya yang kira-kira umum terjadi di masyarakat, tapi sebenarnya masyarakat belum tahu apa dari cyberkondria itu. Nah, jadi mungkin kita bisa sebelum memulai webinar kita jelasin dulu kali ya peraturan yang bukan peraturan sih sebenarnya ketentuan-ketentuan selama webinar berlangsung. Jadi pertama-tama diharapkan untuk para partisipan selama pemateri memberikan materi untuk menonaktifkan mikrofon. Jadi tapi misalkan kalau ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya. Nah, selain itu juga, nanti teman-teman akan diberikan link absensi. Silakan diisi, karena nanti link absensinya akan digunakan untuk memberikan rewards kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar kali ini. Tapi perlu diperhatikan ya, bahwa rewards-nya kita akan berikannya secara private. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Jadi ntar teman-teman mohon bersabar ya kalau misalkan belum dapat dengan cepat. Dan makanya nanti jangan left dulu dari grup WhatsApp karena akan ada informasi selanjutnya terkait pemberian rewards dan materi yang akan kita jelaskan hari ini. Nah, apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman mungkin? Kita kenalan dulu nggak sih Oh sekarang? iya, kita malah belum kenalan kita siapa. Jadi perkenalkan, kita dari mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya. Di sini ada Aca, Rara, dan Zul. Halo teman-teman, Halo. semangat ya. Sangat semoga hari ini kita tetap dalam kondisi sehat secara mental dan fisik sesuai dengan yang nanti akan kita bahas juga. Amin. Dan selain itu aku juga mau jelasin kalau nanti pematerinya itu akan berlangsung selama 3 segmen. Jadi segmen pertama itu kita akan menjelaskan secara langsung yaitu pembukaannya. Lalu untuk materi intinya nanti kita akan menampilkan pre-record video. Tapi mohon untuk teman-teman mendengarkannya dengan seksama karena ini sangat bermanfaat banget, sangat insightful banget materinya dan nggak bosenin kok, karena kita akan berusaha mengemas sebaik mungkin bagaimana agar teman-teman mengerti atas apa yang akan kita jelaskan nanti. Karena nanti banyak banget istilah psikologis yang mungkin teman-teman yang nggak ngerti, boleh ntar langsung chat di chat room kalau nanya, misalkan nanya, Kak ini maksudnya apa? Nanti kita akan berusaha untuk menjelaskannya. Nah, selain itu juga, habis pre-record video, kita juga akan live webinar lagi membahas tentang dampak atau cara menangani dari cyberkondria itu. Selain itu juga kita akan menceritakan atau mempresentasikan Q&A yang masuk nih dari kemarin Google Form dan ternyata menarik banget, gila ya. Ya nggak sih, Ca? Bahkan kayak ada istilah baru yang baru kita tahu nih. Iya, bener banget kayak, oh ternyata teman-teman se-excited itu untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa itu sih sebenarnya cyberkondria. Nah, nanti kita akan jelaskan semudah mungkin dan dalam singkat dan padat gitu loh. Jadi mungkin nanti teman-teman dapat perhatikan ya, karena emang materinya sangat menarik. Oke, kalau begitu, mungkin kita bisa mulai ya untuk mempresentasikan materi kita. Aku ntar share screen dulu ya, sebentar. Oke, apakah terlihat? Oke, bentar ya. Nah, ini dia tema besar dari materi yang akan kita jelaskan hari ini. Jadi sebenarnya cyberkondria itu tuh bukan kalimat yang mungkin umum terdengar di masyarakat, makanya itu tujuannya kita ingin menjelaskan hari ini, dan apakah cyberkondria itu berhubungan erat dengan self-diagnose dan menimbulkan kecemasan. Nah, sebelum itu aku mau menunjukkan dulu nih beberapa fenomena yang mungkin sebenarnya udah sering terjadi di antara kita, bahkan mungkin kita secara nggak langsung pernah tuh merasakan fenomena ini. Kita coba lihat ya salah satunya. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat ini background-nya kayaknya langsung tahu ya ini aplikasi apa. Ini tuh dari platform apa. Jadi ada thread, jadi ada seorang wanita bernama Sarah Boone. Dia tuh menceritakan diri dia terdiagnosa ADHD. Jadi yang belum tahu ADHD itu apa, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dan emang itu sangat jangan live ya, 20K loh. Oke, mohon dinonaktifkan. Oke, sudah. Nah,
lanjut lagi. Jadi tadi si Sarah Boone itu menjelaskan apa sih yang gejala-gejala yang dia miliki saat dia memiliki ADHD. Dan perlu di-highlight ya, kalau si Sarah Boone ini dia itu udah mengklaim kalau emang dia didiagnos oleh psikiater atau psikolog. Dan sebenarnya nggak ada yang salah sih dari trait yang dijelaskan sama Sarah Boone ini. Dia mungkin menceritakan aktivitas sehari-hari dia yang sebenarnya dia kayak nggak sadar melakukan itu, tapi ternyata itu salah satu gejala dari munculnya ADHD. Contohnya nih, yang unik, yang bahkan aku juga baru tahu. Dia bilang kalau salah satu gejala yang dia tunjukkan itu, dia lupa tanggal ulang tahun temennya. Nah, ternyata aku juga baru tahu kalau ulang tahun temennya terus kita lupa tanggalnya itu salah satu gejala dari ADHD, itu aku baru tahu. Terus selain itu juga yang paling ciri khasnya ADHD itu kan emang mudah banget terdistract ya, namanya juga attention deficit. Jadi dia tuh kayak ada suara tetesan air dikit atau ada suara hembusan angin dikit tuh dia langsung kayak apa itu respon dari apa gitu loh. Jadi dia langsung merespon stimulus yang muncul walaupun itu kayak hal-hal yang sebenarnya orang normal itu biasa aja, tetap fokus, tapi mereka tuh kayak menganggap itu tuh hal yang harus diberikan perhatian lebih kayak gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya Sarah ini bermaksud baik, artinya kayak kita harus lebih aware sama permasalahan mental yang kita miliki. Tetapi permasalahannya ya yang bikin apa ya, bikin kita sebagai orang-orang psikologi kayak, oh kok gitu ya respon dari netizen, itu bahkan ada yang nge-reply dengan kayak, dia yakin 100% kalau dia memiliki ADHD semenjak dia melihat trait tersebut. Jadi kan kayak awalnya dia nggak tahu apa itu ADHD, atau mungkin dia tahu ADHD tapi dia nggak merasa dia itu memiliki itu. Tapi setelah melihat trait yang ditunjukkan sama Sarah ini, mereka jadi yakin mereka ADHD. Dan ini kan yang ditunjukkan cuma ada 4 reply. Padahal banyak banget orang-orang yang kayak makin bilang, oh ya udah fix selama ini aku ADHD. Berarti wajar dong aku kayak gini karena aku ADHD. Dan itu sangat amat berdampak besar sih, walaupun dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, selain di TikTok nih, juga ada satu platform yang pasti, aku yakin mungkin setidaknya teman-teman pernah melihat atau bahkan pernah punya aplikasi ini. Pasti nggak asing. Nah, loh. Put your finger down. Jadi kita nonton dulu ya. Nggak ada suaranya, Ra. Oh, tidak ada suaranya? Ya. Ini udah? Belum ya? Belum. Coba aku lepas aja earphone aku. One or more squishies or stress balls. Oke, Put dari a finger awal ya. down. Hey, check. All right, this is put a finger down, but ADHD or ADD edition. Put a finger down if you pick at your fingers in any way. Put a finger down if you pull on your skin or rub your face when you're concentrating. Put a finger down if you have more than 4 tabs open on a laptop at all times. Put a finger down if you have one or more squishies or stress balls. Put a finger down if you put something somewhere, leave the room and come back and forget where you put it. Put a finger down if you get attached to random objects in your house. Put a finger down if you randomly scratch your head, ruffle your hair, or mess with your hair when you're concentrating. Put a finger down if you have to look away from a person when they're speaking to you, otherwise you'll space out. Put a finger down if you're an organized mess. Put a finger down if you've ever started an episode of a show and just immediately stopped because of your attention span. And put a finger down if you're known as the loud one in the group. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri ya, dulu seingat aku ya kayak beberapa bulan yang lalu, ADHD atau put your finger down itu tuh kayak hal-hal yang menyenangkan gitu. Contohnya kayak put your finger down, Siblings Edition, atau enggak kayak BTS Edition, terus lagu-lagu Blackpink Edition, terus kayak semakin nanti dia tahu lagu-lagunya berarti semakin dia fanatik terhadap boyband atau girl band itu. Jadi tuh awalnya emang itu buat media entertainment atau hal-hal yang nggak berhubungan dengan gangguan mental. Namun sayangnya entah mengapa ya, atau mungkin emang sekarang lagi zaman-zamannya banget, semua hal itu dikaitkan dengan permasalahan mental. Bahkan seperti konten yang harusnya ini nggak usah dijadikan sebagai alat buat edukasi, alat untuk mengentertainment gitu loh. Karena bagaimana ya? Karena ini kan sebuah penyakit mental yang belum tentu sih orang ini memilikinya.
Jadi mungkin bisa jadi dia hanya mendiagnosa diri dia karena mentang-mentang dia memiliki semua gejala yang tadi dijelaskan sama Saunya. Tadi salah satu gejalanya yang aku menarik perhatian banget tuh kayak push your finger down kalau misalkan kamu suka buka tab di Windows itu sebanyak 4 tabs lebih. Itu kan kayak gimana ya? Apalagi di masa kita banyak tugas seperti sekarang atau banyak jurnal yang harus kita buka atau website apapun, kayak apakah dengan kita membuka banyak website tandanya kita memiliki ADHD gitu kan. Jadi kayak ini nggak bisa dijadiin patokan untuk mendiagnosa diri kita sendiri. Nah, dari tadi yang udah teman-teman lihat, ada yang dari TikTok atau yang dari Twitter, itu tuh hal-hal yang berkaitan banget sama cyberkondria, karena kan itu di era modern yang emang orang sangat mudah menggunakan teknologi. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke definisi dari cyberkondria itu sendiri. Bisa dilihat ya. Jadi cyberkondria itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu cyber, hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, dan kondria. Nah, kita harus highlight-nya bagian kondrianya ini, karena kondria itu berasal dari kata hyperkondria. Nah, hyperkondria itu pada buku manual sebelum direvisi, nah ini agak bahasa psikologis lagi. Jadi misalkan kalau di dunia psikolog atau psikiater atau dokter itu ada namanya buku khusus, kitab mereka khusus untuk mendiagnosa orang. Jadi mereka itu mendiagnosa orang bukan asal kayak mereka tahu ini gejala apa, terus oke, mereka dia langsung nembak, kamu kena bipolar, kamu kena depresi, itu enggak. Jadi ada bukunya, namanya DSM. Nah sekarang itu udah ada versi terbaru dari tahun 2013, itu namanya DSM-5. Nah dulu hypochondria itu termasuk dalam penyakit di DSM-4. Namun di DSM kelima itu hyperkondria direvisi dan dipecah menjadi 2 penyakit sekaligus, yaitu somatic illness sama illness anxiety disorder. Itu 2 hal yang berbeda. Dan kalau misalkan kita bahas sekarang tentang hyperkondria, itu udah sedikit ambigu karena emang udah nggak up to date lagi tuh berarti website yang ditunjukkan. Nah makanya di sini definisi dari cyberkondria itu adalah kegiatan menelusuri internet secara terus-menerus. Dan dia itu menelusurinya bukan hal-hal yang nggak penting, tetapi masalah kesehatan mental yang ia merasa ia derita. Tapi perlu diperhatikan ya, di sini bukan karena cyberkondria itu mengandung kata hyperkondria yang merupakan gangguan mental, bukan berarti cyberkondria itu juga penyakit mental. Ini alasannya. Oke, jadi ini yang membuat aku membuat slide ini, karena tiba-tiba pas aku nge-search kata-kata cyberkondria di internet, ada satu artikel yang berani mengungkapkan bahwa cyberkondria itu merupakan gangguan kejiwaan. Gila, ini kayak sangat sangat misleading banget gitu artikelnya loh. Padahal pas aku lihat websitenya itu bukan website kesehatan dan bahkan bukan jurnal. Dia cuma website yang semacam entertainment tapi berusaha untuk menggain partisipan atau penonton biar tahu kalau misalkan cyberkondria itu merupakan gangguan mental. Padahal kenyataannya para ilmuwan pun juga belum berani untuk mengungkapkan kalau cyberkondria itu sebuah disorder atau gangguan mental. Karena dia itu sebuah kondisi atau keabnormalan pada pola perilaku. Nah, pola perilakunya ini apa aja? Yaitu keobsesifan dan rutinitas atau repetitif sifat manusia itu, yaitu dengan cara menelusuri internet secara terus-menerus. Nah, di sini membahas tentang apa aja sih dimensi dari cyberkondria. Yang pertama ada kompulsi, merupakan pencarian berulang yang dapat menghambat dan mengganggu aktivitas kita, baik dari sekolah, terus online ataupun kegiatan offline. Yang kedua yaitu akses berlebihan, merupakan pencarian informasi di berbagai sumber dan dalam jumlah waktu yang melebihi batas normal, serta dilakukan secara berulang. Yang ketiga ada distress terkait informasi online, mencerminkan perasaan yang lebih subjektif dan terdalam, misalnya stres, khawatir, panik, cemas, dan iritasi. Lalu yang keempat ada kebutuhan akan dukungan pendapat dari orang lain, mencerminkan unsur kecemasan yang mengikat dan dapat mendorong orang buat berkonsultasi dengan dokter, tujuannya biar dapat ketenangan. Tapi akhirnya mereka memunculkan ketidakpercayaan terhadap staf medis. Padahal staf medis kan hal yang kayak udah berpengalaman banget, dan individu itu udah gagal mendapat kenyamanan dan kepastian dari tenaga medis. Akhirnya muncul konflik yang
tertanam dari dalam diri mereka. Next. Nah, apa aja sih yang biasa ditelusuri di internet? Di sini ada 3 topik nih, yang paling atas. Yang pertama adalah medical problem atau masalah kesehatan sebanyak 66%. Selanjutnya ada mental health disorder atau informasi tentang gangguan mental sebanyak 47%. Dan yang ketiga yaitu treatment atau prosedur sebanyak 55%. Next. Nah, bisa dilihat kan dari gambar ini yang awalnya kita batuk biasa, apalagi di masa pandemi gini, kayak misal nyari penyebab batuk, nanti yang muncul paling atas tuh pasti COVID-19, padahal belum tentu tuh kita kena COVID gitu. Halo, suaraku kedengeran ya? Aku pakai earphone lagi. Oke, jadi di sini kita sedang membahas tentang cyberchondria, di mana itu sangat mengancam baik kesehatan fisik maupun mental manusia. Tetapi tiba-tiba ada ancaman yang sangat menggemparkan, bukan di Indonesia doang, tetapi di dunia nih, namanya virus COVID-19. Dan kita sekarang akhirnya memutuskan untuk melakukan survei kepada 220 responden. Jadi banyak banget sih yang sangat tertarik dengan cyberchondria ini. Akhirnya mereka sangat tertarik untuk melakukan survei tersebut. Dan ini kita dapat lihat dari video yang akan kita tunjukkan. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, dalam menanggapi munculnya cyberchondria di saat COVID-19 juga muncul, akhirnya kita memutuskan untuk mengadakan survei nih ke 220 responden. Dan hasilnya cukup mengejutkan karena hampir semuanya atau 91,8% masyarakat pernah menelusuri informasi terkait COVID-19 melalui internet. Ini merupakan hal yang sangat positif, tandanya masyarakat memiliki awareness yang tinggi terkait munculnya virus ini. Namun, 65,9% menyatakan bahwa mereka terinfeksi setelah menelusuri informasi COVID-19. Ini sangat berdampak buruk kepada kesehatan mental kita. Terlebih lagi, hanya 53,2% memiliki keinginan untuk berkonsultasi langsung ke dokter. Sedangkan sisanya memilih untuk enggan karena takut bahwa rumah sakit merupakan sumber utama dari virus COVID tersebut. Selain permasalahan COVID-19, ternyata 67,3% dari masyarakat juga pernah loh menelusuri tentang kesehatan mental. Namun, beberapa di antara mereka mengklaim bahwa penelusuran itu bukan tentang gejala kesehatan mental, namun informasi ataupun strategi agar tetap sejahtera secara psikologis. Oleh karenanya, hanya 29,5% yang pernah merasa tersugesti terhadap gangguan mental yang ia telusuri. Nah, bisa dilihat ya bahwa ini merupakan perasaan yang diungkapkan oleh masyarakat selama COVID-19 berlangsung. Dilihat bahwa kata-kata yang paling besar itu merupakan perasaan yang paling sering diutarakan oleh para masyarakat. Ada rasa cemas, rasa khawatir, takut, bahkan ada yang mengungkapkan kalau mereka merasakan anxiety. Jika perasaan-perasaan ini muncul dengan frekuensi yang sangat tinggi, akan berdampak besar loh pada kesehatan mental kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah cyberchondria itu berkaitan erat dengan gangguan mental anxiety? Jawabannya adalah iya, karena kita bisa lihat ya pada layar, awalnya mungkin sepele sih, kita cuma mencari informasi melalui internet, maupun itu yang penting atau yang tidak penting. Namun, jika penelusuran ini kita lakukan secara terus-menerus dan berdampak buruk bagi kesehatan mental kita, maka kita kerap melakukan self-diagnose. Jika self-diagnose dilakukan secara berterus-menerus dan dalam frekuensi yang tinggi pula, ini akan beresiko tinggi terhadap munculnya anxiety atau gangguan kecemasan yang berlebih. Bahaya sekali nggak sih? Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya self-diagnose itu baik atau enggak sih?
Ternyata self-diagnose punya aspek netral dan baik loh. Yang pertama, membuktikan bahwa masyarakat sudah mulai melek literasi, yang artinya secara tidak langsung masyarakat mencari-cari dan membaca informasi yang mereka dapatkan, serta masyarakat memiliki kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi ketika melakukan kegiatan membaca di internet. Yang kedua, self-diagnose membuat kita memiliki self-aware dengan kesehatan mental. Nah, ciri-ciri individu dengan self-aware yang tinggi, yaitu individu tidak mudah menjadi orang yang menghakimi individu lain yang memiliki permasalahan dalam kesehatan mental. Yang ketiga, persiapan untuk konsultasi ke profesional dan dapat mengutarakan gejala yang dialami dengan baik, sehingga saat nantinya kita ke dokter, kita dapat menjelaskan secara rinci apa sih yang kita rasakan dan apa saja yang kita ketemukan di internet. Nah, makanya muncul quotes early self-diagnosing can lead you to the professional diagnosing. Yang awalnya kita melakukan self-diagnose, nantinya kita akan berkunjung ke ahli yang bersangkutan untuk diberitahu apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri kita. Nah, perlu diingat nih, saat kita berkunjung ke psikolog, psikiater, atau dokter, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hindari perkataan mendiagnosis diri seperti sepertinya saya punya bipolar, saya kesini untuk mencari pendapat kedua atau second opinion. Lebih baik gunakan kalimat seperti, saya sepertinya memiliki gejala yang dijelaskan pada gangguan bipolar, namun saya belum yakin akan hal itu. Nah, pada kalimat ini perlu ditekankan bahwa perasaan yang kita miliki yaitu belum yakin, karena seperti yang kita ketahui, pasti tenaga profesional lebih ahli daripada kita, dan mereka pasti memahami dengan baik mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek resiko dari self-diagnose. Yang pertama, kemungkinan misdiagnose sangat tinggi. Dapat diketahui bahwa beberapa gejala gangguan atau penyakit memang terkadang memiliki kecenderungan untuk muncul yang hampir sama. Bahkan contohnya pada sakit kepala saja memiliki berbagai jenis, sehingga untuk memastikan jenis sakit kepala yang tepat diperlukan pemeriksaan dan intervensi lanjutan. Hal ini untuk menghindari kesalahan diagnosis agar dapat diberikan penanganan yang tepat. Yang kedua yaitu meragukan kemampuan para profesional. Nah, hal seperti ini tadi sudah disampaikan bahwa tenaga profesional lebih ahli dan berpengalaman daripada kita, sehingga saat kita melakukan self-diagnose akan muncul kecenderungan untuk berpikir bahwa tenaga profesional salah atau kurang tepat saat memberikan diagnosis. Yang ketiga, menyebarkan informasi palsu. Dengan adanya orang-orang yang melakukan self-diagnose, muncul informasi palsu atau tidak akurat yang berakibat pada tersebarnya informasi yang salah. Penyebaran informasi palsu dapat menyebabkan orang lain menjadi percaya. Dan selanjutnya, yang keempat, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diperlukan. Umumnya, setelah mencari informasi mengenai gangguan yang ada pada diri kita akan melakukan self-diagnose, kita berusaha untuk mencari obatnya yang berakibat pada kesehatan pemberian dosis. Contohnya, saat kita memikirkan bahwa kita punya gangguan bipolar. Nah, bisa saja sebenarnya yang terjadi adalah kita memiliki gangguan mood yang tidak perlu obat, bukan bipolar yang memerlukan obat. Lalu yang kelima, mencari perhatian atau menghindar dari orang lain. Saat melakukan self-diagnose, perasaan yang muncul akibat diagnosa yang ditemukan bermacam-macam dan bisa berakibat menjadi minder dan menjauhi orang lain. Nah, yang terakhir yaitu merasa putus asa. Self-diagnose akan menimbulkan sugesti untuk mempercayai diagnosa yang kita lakukan, dan kemudian akan memicu stres hingga muncul perasaan putus asa. Perasaan ini muncul karena individu akan menganggap penyakit yang dideritanya akibat self-diagnose sangat parah, padahal sebenarnya penyakit tersebut tidak dimilikinya. Ya, memang sih sebenarnya internet itu bermanfaat banget, apalagi untuk menelusuri berbagai informasi. Namun ada kalanya beberapa aspek itu lebih baik untuk tidak dikonsultasikan ke Google, namun langsung ke ahlinya. Nih, misalkan pada kasus yang pertama, suatu hari kamu lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba laptopnya rusak. Kamu memutuskan untuk menelusuri di internet apa sih penyebab dari kerusakan laptop kamu. Setelah kamu mengetahui gejala-gejalanya, laptop kamu tidak akan berespon apa-apa, karena ia akan baru benar kalau kamu pergi ke tukang servis. Beda ceritanya seperti kasus yang kedua. Jadi, kamu baru bangun tidur, tiba-tiba kamu merasakan tenggorokan kamu tidak enak. Akhirnya, kamu memutuskan untuk pergi sarapan.
Dan ternyata yang bikin kamu kaget lagi, kamu tidak bisa merasakan makanan kamu. Akhirnya kamu menelusuri tuh ke Google, kira-kira kamu terdampak apa sih? Dan ternyata di artikel barisan pertama, saat kamu lihat, gejala yang kamu tunjukkan itu merupakan gejala terinfeksi COVID-19. Kamu kaget dan kamu langsung panik. Akhirnya kamu benar-benar merasa pusing, panas, dan mengeluarkan keringat. Hal tersebut dapat terjadi karena secara tidak langsung kamu mengaktifkan area pada otak yang menimbulkan psikosomatik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu psikosomatik? Kok dari tadi banyak banget ya gangguan mental atau permasalahan yang belum kita pernah dengar sebelumnya? Apakah psikosomatik itu juga merupakan gangguan mental? Di sini perlu kita bedakan ya, psikosomatik sama somatoform. Kalau somatoform itu menurut buku diagnostik merupakan gangguan mental di mana penderitanya mengeluhkan gejala-gejala fisik seperti pusing, sakit perut, atau tidak bisa melihat dengan jelas, namun saat dicek ke dokter dan melakukan penanganan medis, tubuhnya tidak menunjukkan adanya penyakit tersebut. Nah, beda halnya dengan psikosomatik, jadi itu dia bukan gangguan mental ya, namun hanya berupa keluhan atau permasalahan di mana keadaan psikologis atau pikiran mempengaruhi keadaan jasmaninya. Jadi, psikosomatik itu benar-benar ada penyakitnya dan dibukti kebenarannya secara medis, tapi berasal dari mungkin tekanan pada pikirannya. Dan ini merupakan proses dari munculnya psikosomatis. Awalnya kita akan membaca berita yang tidak mengenakan di internet, bisa berupa gangguan kesehatan mental atau tentang COVID-19. Dan dengan informasi negatif tersebut, otak akan meresponnya dan menyuruh kita untuk terobsesi lebih dalam lagi terhadap berita-berita tersebut, agar kita lebih keeping up sama up to date dengan informasi terbaru. Kalau kita memiliki self-regulation yang buruk atau tidak mampu untuk mengontrol diri, maka kita akan terus-menerus mencari berita yang buruk. Dan berita-berita buruk tersebut akan menimbulkan sinyal-sinyal negatif yang sangat banyak di otak kita. Otak kita akan kacau dan kita akan menjadi stres berat. Nah, karena stres berat ini, tubuh kita menjadi melemah dan sistem kekebalan tubuh akan menurun. Dengan ini, maka sakit atau virus-virus dari luar itu akan mudah masuk ke tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih dampak lain dari hypochondria. Nah, dampak lain yang pertama dari hypochondria yaitu anxiety. Seseorang akan merasa tertekan ketika informasi yang didapatkannya secara online tidak sesuai dan membingungkan, sehingga dapat menimbulkan perasaan dan keadaan yang berkaitan dengan emosi yang negatif, misalnya khawatir, panik, cemas, atau stres. Yang kedua yaitu menurunnya self-esteem. Ketika seseorang mencari informasi terkait kesehatan yang sumbernya tidak jelas atau tidak reliable, akan menyebabkan seseorang untuk mengalami kerentanan terhadap konsep diri yang dimilikinya, sehingga individu akan lebih mudah menilai dirinya menjadi lebih rendah dan merasa memiliki persepsi buruk yang dapat menyebabkan menurunnya self-esteem. Yang ketiga yaitu beresiko meningkatkan obsesif kompulsif. Pencarian online secara berulang akan menyebabkan individu secara berlebihan mencari informasi medis dengan tujuan mengurangi pemikiran-pemikiran yang mengganggu dan tidak diinginkan, sebagai upaya untuk mendapatkan kenyamanan terkait kesehatan. Akibatnya dapat meningkatkan gejala obsesif kompulsif karena pencarian ulang dan cara berlebihan yang dilakukan. Sebelumnya sudah dibahas bahwa salah satu dampak dari hypochondria itu adalah memunculkan anxiety. Nah, dalam kasus hypochondria ini, anxiety yang muncul lebih dispesifikan ke dalam bentuk health anxiety. Health anxiety. Health artinya kesehatan dan anxiety artinya kecemasan yang berlebihan. Maka orang yang memiliki health anxiety ini adalah orang yang dalam kondisi sebenarnya dia sehat-sehat saja, tetapi dia merasa dirinya terkena suatu penyakit yang sangat amat kronis atau besar. Padahal ia tidak memiliki gejala apapun, atau mungkin gejala yang dia miliki hanya sebatas minor.
Namun perlu diperhatikan nih, kalau health worries itu tidak sama ya sama health anxiety. Wajar banget kita merasa khawatir terhadap keadaan tubuh kita atau kesehatan tubuh kita, terutama pada masa pandemi ini. Tapi kita harus perhatikan nih, frekuensi atau cara kita menginterpretasikan penyakit. Contohnya misalkan, orang yang memiliki health anxiety, dia merasa pusing, tetapi dia menginterpretasikan rasa pusing itu sebagai brain tumor atau dia memiliki tumor pada otak. Dan ini sudah merupakan kelainan karena dia memiliki false alarm pada otak dia. Nah, Oke, jadi ini jangan-jangan pada tidur nih. ada hal materinya. Oke, jadi sekedar overview aja ya, mungkin biar teman-teman tadi ada yang kurang jelas pertanyaan atau pernyataannya. Jadi tadi ada istilah psikosomatik sama somatoform. Jadi itu sebenarnya apa sih gitu loh, karena emang agak asing juga mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu terkait permasalahan itu. Jadi ya itu bahkan kata-kata yang mungkin sedikit mirip, sama-sama berkaitan dengan kesehatan dan pikiran juga, tetapi itu yang satu itu gangguan mental, sedangkan yang satu lagi itu merupakan permasalahan aja, jadi bukan hal yang perlu untuk didiagnosis gitu. Jadi kalau misalkan psikosomatik yang tadi sudah dibahas, itu salah satu dari dampak munculnya cyberkondria atau kita men-self-diagnose kita secara terus-menerus. Dan psikosomatis itu yang anehnya lagi juga, aku pernah melihat ada artikel yang mengatakan bahwa psikosomatik itu merupakan penyakit halu. Padahal itu kebalik ya sama somatoform. Jadi sebenarnya juga nggak halu-halu banget sih, karena emang mungkin orang dengan memiliki gangguan kesehatan mental berupa somatoform itu, dia merasakan kalau dia pusing, atau bahkan ada yang bilang juga dia tidak bisa melihat gitu, kayak padahal pas dicek matanya nggak kenapa-napa, terus pas dilihat secara anatomi juga dia baik-baik saja, itu sebenarnya nggak sepenuhnya kesalahan orang yang menderita, karena emang itu ada kesalahan pada saraf otak dia, kayak gitu. Jadi kayak kalau kita bilang, ih halu deh penyakit kamu gitu, kayak kita nggak bisa bilang kayak gitu juga ya, karena kita nggak tahu apa yang mereka dapatkan di otak mereka gitu. Sedangkan kalau misalkan psikosomatik itu, sebelumnya penyakit itu belum ada, tetapi karena ada stres yang berlebih yang mengakibatkan imunitas kita rendah, atau kita menjadi ngedown, bahkan mungkin stres kadang membuat kita jadi nggak mau makan gitu kan. Jadi entah kenapa yang dulunya itu penyakitnya nggak ada, jadi malah ada gitu loh. Terus aku juga pernah dengar ada pengalaman dari salah satu kerabat dekat aku sih. Jadi awalnya dia itu nggak kenapa-napa, tapi emang dia nggak bisa ngecapin rasa sama bau gitu loh. Terus dia saking paniknya ini, akhirnya dia mendiagnosa diri sendiri dia kalau dia tuh kena COVID. Dan akhirnya dia malah mengkarantina diri dia sendiri. Bahkan dia juga tidur tuh pakai masker kayak gitu. Jadi kan ini hal-hal yang harusnya nggak mungkin terjadi kalau misalkan dia langsung ke tempat profesionalnya. Mungkin ada tambahan dari Aca? Tadi juga ada proses psikosomatik ya, itu menarik banget buat dilihat, kayak prosesnya berulang-ulang dan nggak bisa kita hindarin. Nah, iya benar. Ya, ini bisa dibedain antara, tadi kan dijelasin tentang apa namanya, tentang ini apa namanya? Psikosomatik, cyberkondria, Nah. diagnose. Terus juga ada gangguan psikosomatik kan ada dua tuh, bisa dibedain banget. Karena sebenarnya beda banget kan. Iya, beda banget sih. Nah, sekarang kita udah ke materi intinya, dan sekarang adalah cara bagaimana kita bisa mengatasi perasaan cyberkondria itu. Nah, sekarang kita ngebahas nih gimana sih cara kita buat mengatasi cyberkondria yang bisa berakibat ke anxiety. Next. Nah, cara yang pertama, cari informasi yang udah kredibel dari sumber yang terpercaya, karena penting banget. Kadang kan di atas tuh kayak sumber-sumber yang nggak jelas gitu kan. Nah, karena cara yang pertama yang bisa kita hindari itu ini. Nah, kira-kira langkah-langkahnya gimana sih? Yang pertama, cari tahu dulu tentang latar belakang yang nulis atau pembicara, apakah mereka punya background atau expert yang udah bener banget yang dibahas atau enggak. Yang kedua, cari tahu tentang latar belakang website yang bersangkutan, apakah emang ngefokusin ke mental health atau tentang ke topik kesehatan. Karena misalnya kayak contohnya ya ini, detik.com kan dia lebih fokusnya ke berita aja, bikin konten aja, ya udah nggak ada background tentang kayak yang nulis dulunya pernah kuliah psikolog atau
apa gitu, atau kedokteran mungkin. Nah, next. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang mungkin bisa kalian coba buat lihat atau baca. Ini sumber ilmunya udah pasti kredibel sih. Yang pertama ada Mayo Clinic. Itu tuh situs online berisikan informasi kesehatan yang dapat dipercaya karena dimiliki oleh lembaga non-profit terbesar di Amerika Serikat. Lalu ada APA sama Psychology Today. Udah kelihatan kan dari namanya ini tentang apa. Nah, ini tuh situs online yang berisikan jurnal, buku, serta informasi tentang topik kesehatan mental dan tentang gangguan psikologis lainnya. Lalu ada AACAP, merupakan situs online psikologi yang punya fokus ke remaja sama anak. Selanjutnya ada Careger, merupakan sebuah open access yang berisikan mengenai artikel dan buku. Ini lengkap banget sih, bisa kalian buka. Lalu yang terakhir, Perpusnas, pasti nggak asing kan sama hal ini. Nah, ini tuh layanan perpustakaan digital persembahan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini kita bisa menemukan koleksi e-book, jurnal nasional yang pastinya udah terpercaya karena punya ISBN atau International Standard Book Number. Nah, mau menanggapi juga sih terkait dengan website yang dijelasin sama Aca. Ini kalau kita lihat-lihat kan emang dia basisnya internasional semua. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman tahu nih apa sih website yang mungkin kredibel dan berasal dari Indonesia. Karena emang sejauh ini mungkin emang pasti banyak banget lah ya yang dari Indonesia. Tapi mungkin ini merupakan website yang benar-benar based on scientific banget kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa tulisin di chatroom ya. Jadi kita juga biar ada pengalaman atau kita juga jadi tahu kalau ada website itu. Ya boleh komen kok. Oke, kalau gitu kita next ya. Salah satu cara untuk mengatasi cyberchondria itu juga dengan mendapatkan dukungan berupa emosional. Nah, kalau kita mendengar kata emotional support itu kita kayak merasa itu harus diterima dulu, itu harus kita orang dulu yang ngasih ke kita gitu kan. Padahal sebenarnya enggak kok. Kita juga bisa mencari emotional support. Nah, jadi dukungan emosional itu juga dapat berbentuk penghargaan, rasa didengarkan oleh orang lain, terus juga pemahaman dari orang lain itu merupakan emotional support. Bahkan benda mati pun itu juga bisa menjadi emotional support yang mungkin menurut kalian dengan melihat benda itu atau dengan kalian lihat kata-kata juga bisa itu termasuk dalam emotional support, itu dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis kita juga loh. Nah, ini dia manfaat-manfaatnya. Salah satunya yang pertama itu mengurangi distress. Yang kita tahu sendiri, misalkan kalau kita lagi cerita ke teman-teman, ke keluarga, atau ke orang terdekat kita terkait dengan tekanan batin yang kita miliki, secara nggak langsung kan stres-stres negatif di otak kita itu kan akan berkurang ya, karena kita sudah melakukan katarsis. Nah, katarsis nih bahasa psikologi lagi nih. Jadi katarsis itu tuh ditemukan oleh Sigmund Freud. Jadi itu cara kita untuk mengeluarkan perasaan-perasaan yang kita tahan gitu loh. Jadi kayak, dan katarsis itu bisa berupa mungkin menangis atau melakukan kegiatan yang bisa menyalurkan emosi kita, itu baik banget. Jadi dia bisa mengurangi stres negatif pada otak kita. Nah, yang kedua itu meningkatkan self-worth dan self-esteem. Yang kita tahu sendiri kan, kalau misalkan kita cerita ke orang atau cerita ke teman-teman, pasti respon mereka kayak, enggak kok, kamu nggak kayak gitu, atau enggak kan mereka memberikan afeksi, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan baik secara material ataupun emosional juga, itu kan salah satu bentuk-bentuk dukungan dari orang-orang terdekat kita. Nah, dengan adanya dukungan-dukungan ini, secara nggak langsung kan kita kayak merasa kayak, oh aku ternyata dicintai ya, oh ternyata aku berharga, aku tidak seburuk itu kok, karena ada yang mencintai aku. Nah berarti kan perasaan berharga dalam diri kita kan akan meningkat, maka self-worth dan self-esteem kita juga akan meningkat, dan mungkin kemungkinan untuk munculnya cyberchondria itu juga akan berkurang. Nah yang terakhir nih, meningkatkan sense of social connection. Ini contohnya terutama pada support group ya. Nah yang aku mau ngasih tahu juga, jadi sebenarnya emotional support itu bukan didapatkan dari keluarga doang, tapi bisa juga kok dari orang asing. Terutama dengan orang yang memiliki pengalaman atau situasi yang sama kayak kita. Misalkan grup support itu untuk grup support anxiety. Nah, jadi di dalamnya itu ada kumpulan orang-orang yang mungkin memiliki anxiety atau rasa kecemasan yang berlebihan. Nah, di dalamnya itu mereka saling mendukung satu sama lain atau saling memberi support satu sama lain, memberikan tips gimana caranya menghadapi anxiety. Itu bahkan terkadang lebih berefek daripada kita cerita ke
keluarga atau teman yang belum tentu memiliki pengalaman yang sama dengan kita. Nah, ini salah satu website yang menurut aku menarik banget sih. Dan again, ini dia juga based on internasional, tetapi emang ini layanannya lengkap banget, kayak paket lengkap. Namanya Seven Cups, dia itu website dan aplikasi juga ada. Itu dia memberikan layanan berupa online terapi, free counseling, dan someone to talk to. Yang tadi aku bilang ya, juga ada group support. Nah, di dalam aplikasi ini kita bisa saling menceritakan satu sama lain, atau enggak juga bahkan kita counseling sama terapi yang emang udah kompeten. Nah, di sini juga karena dia internasional juga menggunakan bahasa Inggris ya base-nya. Nah, ini salah satu layanan yang ada di dalam aplikasi Seven Cups itu. Yang pertama ada various community support. Yang tadi aku bilang ya, ada anxiety support, ada depression support juga, dan selain itu juga ada yang kayak addiction atau yang dampak gejala-gejala yang lebih berat lagi tuh ada di aplikasi ini. Nah, misalkan kita ingin join ke anxiety support. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak blog atau thread atau saling brainstorming terhadap orang-orang yang mungkin memiliki pengalaman terhadap rasa kecemasan yang berlebih itu. Dan kita juga bisa sharing tentang pengalaman kita, dan mungkin nanti juga akan dikomen atau direspon yang secara positif dengan orang-orang yang memiliki perasaan yang sama. Nah, yang kedua ini menurut aku lumayan menarik banget. Jadi, private chats with therapist. Dan di sini juga mereka ngasihnya secara gratis ya, kalau nggak salah emang. Pasti aku udah pernah nyoba untuk request terapi. Dari sini awal-awalnya kita di-direct dulu ke terapi botnya. Nah, si Sofia ini akan meminta identitas kita berupa nama, jenis kelamin, terus permasalahan yang kita hadapi. Terus nanti dia akan memberitahu kalau misalkan konseling yang dilakukan itu secara rahasia, jadi nggak perlu khawatir untuk menceritakan apapun kepada dia. Nah, selain itu juga, setelah dia udah mengetahui identitas kita, dia akan mengarahkan kita kepada terapis yang cocok untuk keadaan mental kita. Nah, selain itu juga ada daily positive affirmation. Nanti ini yang tadi aku bilang ya, kalau emotional support tuh nggak melulu tentang orang, tetapi benda atau bahkan perkataan itu juga bisa termasuk dalam dukungan emosional. Jadi setiap hari si Seven Cups ini akan memberikan afirmasi positif atau kalimat-kalimat positif yang secara nggak langsung itu akan mendoktrin atau memberikan respon yang positif kepada otak kita. Jadi daripada kita melakukan cyberkondria terus yang memberikan informasi secara terus-menerus di otak kita, lebih baik kita kayak melihat quotes-quotes positif ini nggak sih? Nah, aku juga baru tahu sih ada layanan yang keren banget dari aplikasi ini. Jadi ternyata kita bisa tahu, atau misalkan kita merasa kita memiliki anxiety, ini misalkan ya, kita nggak diagnosis diri kita. Terus nanti ada pilihan berbagai macam gangguan kesehatan mental yang mungkin kita memiliki kecenderungan pada hal itu. Nah, nanti kita bisa self-assessment atau mengisi survei terkait dengan gejala kesehatan mental itu. Nah, nanti hasilnya keluar, kemungkinan kita terkena penyakit kesehatan atau gangguan kesehatan mental itu berapa persen. Tetapi nanti dia juga menyatakan kalau ini bukan hasil diagnosa, tetapi hanya kemungkinan atau kecenderungan. Kalau misalkan persentasenya juga udah besar, nanti dia akan mengarahkan kita ke terapi online. Jadi ini bermanfaat banget sih menurut aku untuk intervensi awal terhadap gangguan mental. Nah, selanjutnya ada nih grounding teknik. Pasti pada masih asing nggak sih sama grounding teknik itu apa? Nah, grounding teknik atau teknik pembumi ini mempunyai tujuan buat pikiran kita jadi lebih seimbang dan ngebuat keadaan mental kita jadi pulih. Karena bisa ngebantu kita buat ngurangin pikiran negatif, cemas, sama rasa khawatir. Teknik yang dapat dilakuin yaitu contoh-contohnya yang pertama ada gratitude practice, yang kedua ada meditasi, yang ketiga yang memanjakan diri. Nah, sekedar buat intermezzo aja, nanti di akhir kita bakal ngasih worksheet. Dan worksheet-nya menarik banget gak sih, Ca? Bisa diisi juga kok nanti. Iya, dan kita desain sedemikian mungkin biar mudah dipahami sama teman-teman juga apa itu isi worksheet-worksheetnya. Dan tapi jangan lupa ya teman-teman untuk absensi dan mengirimkan emailnya karena nanti akan dikirim secara private. Nah, paling penting nih buat kalian ingat dan kalian lakuin, yaitu segera pergi ke ahlinya langsung. Kira-kira apa aja sih manfaatnya? Karena di sini kita akan dibantu buat mengidentifikasi permasalahan sampai ke sumbernya. Karena seperti kita ketahui, ahlinya tuh udah paham banget apa aja sih yang kita rasain. Yang kedua yaitu memvalidasi gejala yang dialami dengan bukti ilmiah. Karena kan mereka udah punya background pendidikan sebelumnya.
Jadi mereka pasti lebih tahu apa aja yang teknik-teknik yang harus mereka lakuin buat kita biar bisa paham mengenai keadaan diri. Nah, yang ketiga ada tempat diskusi yang rasional. Daripada kita nyari informasi di internet yang nggak jelas, mending kita langsung datang ke ahlinya. Karena di situ mereka juga akan ngasih penjelasan lebih lanjut dan kalian bisa diskusi secara rasional tanpa punya pikiran negatif. Mereka juga akan ngelabelin kalian kok, tenang aja gitu. Yang keempat, ada isolasi diri secara sehat. Nah, daripada informasi kan dari langsung. Yang kelima yaitu memberikan intervensi secara efektif. Karena nantinya para ahli itu bakal ngasih intervensi dari gangguan dan diagnosis yang kita miliki. Next. Nah, mungkin teman-teman nanya kayak, ya emang sih aku sebenarnya pengen banget ke psikolog atau aku mungkin pengen banget ke konselor, tetapi harganya itu loh yang emang cukup mengocek atau cukup meraup duit yang banyak ya, karena emang bisa sampai ratusan ribu ya setahu aku, dan gak semua orang juga memiliki dana untuk mengeluarkan duit untuk yang ke psikolog sama konselor ini kan. Nah, jadi di sini kita akan memberikan beberapa referensi buat teman-teman terkait mungkin layanan yang dapat dipakai sama teman-teman karena ini sifatnya gratis. Nah, yang pertama ini ada Karib. Sebenarnya dia tuh basisnya berbayar sih, tetapi dia juga menyatakan kalau gratis untuk 2 kali sesi pertama. Dan ini bisa dicek langsung dari Instagramnya, namanya Sahabat Karib, dan kalian bisa langsung daftar. Daftarnya juga cukup mudah, tinggal klik link yang sudah diberikan, terus pilih menu konseling yang reguler, nanti akan ada diminta untuk scan barcode, nanti akan ada form pendaftaran dan kalian bisa daftar sesuai dengan jadwal yang kalian inginkan. Tapi ini harus dicek lagi apakah ini masih berlaku atau enggak. Sedangkan yang kedua ini kayak sangat-sangat populer sih, karena ini emang layanan yang didirikan oleh para alumni UGM, psikologi UGM gitu. Jadi dia memberikan konsultasi secara gratis, tapi dilakukan oleh para psikolog yang memang sangat handal dan kompeten gitu loh. Dan salah satunya juga dia itu bisa memberikan sesi konseling itu kalau nggak salah sih bisa lebih dari 1 kali ya. Nah, ini juga kita bisa lihat caranya juga cukup mudah sih, karena emang ini juga salah satu populer banget pada masyarakat. Ini juga pendaftarannya juga kayaknya harus cepet-cepet deh, karena emang setiap hari dia memberikan jadwal yang terbatas pada para konselinya. Ini bisa langsung dicek ya ke websitenya, Pijar Psikologi. Untuk Instagram juga bisa dicek juga, namanya juga Pijar Psikologi. Untuk prosedur pendaftarannya juga bisa langsung cek di websitenya. Nah, yang ketiga ada Curhat Alpas. Itu tuh komunitas kesehatan mental dan psikologi yang nyediain konsultasi secara online. Kalian bisa langsung chat atau add dulu ke line ad-nya @curhatalpas. Nah, di situ kalian bakal dikasih data buat ngisi data diri terlebih dahulu. Perlu diingat, jam efektif mereka tuh dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Tapi mereka buka tiap hari kok, jadi kalian bisa chat kapan aja sesuai jam yang udah berlaku. Caranya cukup mudah banget, padahal kayak kalian tinggal add aja, terus isi form, udah nanti mereka akan ngebantu kalian. Oh iya, nanti di Instagramnya itu tuh lengkap banget, ada kayak informasi tentang kesehatan mental yang bisa kalian baca. Nah, yang terakhir nih, kalian bisa nemuin layanan terdekat dengan cara membuka link bit.ly/cari psikolog. Di sini kalian bisa nemuin daftar yang berisi layanan kesehatan mental yang tersedia di 8 kota, yaitu Jogja, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Bali, dan Malang. Oke, ini ada salah satu quotes di mana ini kayak sangat-sangat tertanam di otak aku kalau misalkan sudah mulai ingin mendiagnosa diri, karena emang terkadang ya, walaupun kita mau seberapa sering pun melihat jurnal ilmiah atau sumber yang ilmiah, kadang kita juga sering mendiagnosa diri kita sendiri nggak sih, Cak? Secara nggak langsung. Nah, iya, jadi intinya dari quotes ini kayak bukan karena kita selalu menelusuri internet, itu mau berjam-jam atau bahkan berhari-hari, atau bahkan dari aplikasi dan website yang tidak kredibel, itu nggak setara sama dedikasi dan kontribusi para profesional yang telah menghabiskan waktu dia bertahun-tahun
untuk memahami bukan hanya diri kita, tetapi kerja otak kita, proses tubuh kita, gangguan kesehatan mental, dan lain-lain. Jadi kayak sebenarnya it's okay kalau misalkan kita ingin tahu tentang diri kita sendiri, dan itu tandanya kita peduli dong dengan keadaan mental kita. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita lebih percaya kepada profesional yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahunnya gitu loh. Karena emang psikolog itu adalah kunci dari permasalahan mental yang kita miliki. Oke, next. Nah, jadi ini kita mengumpulkan pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya, Ca, dari teman-teman yang udah ngumpulin di forms-nya itu. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama nih, gimana sih cara ngurangin kecenderungan self-diagnose? Dan gimana cara menepis perasaan bahwa kita memiliki permasalahan kesehatan fisik serta mental? Oke. Jawabannya? Ini menarik banget sih, karena emang self-diagnose emang lagi happening banget ya, kayaknya ya, Ca. Rame, semua orang kayak ngelakuin self-diagnose gitu. Iya, terus Sadar ya? sebenarnya jujur sih, kita pasti pernah melakukan self-diagnose secara nggak langsung, tetapi berarti kita harus punya upaya untuk mengurangi permasalahan itu. Nah, ini mungkin tipsnya buat teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya nggak apa-apa, kita tetap exploring. Tandanya kita memiliki keingintahuan yang sangat besar untuk mengetahui kesehatan mental yang kita miliki. Tapi ingat, kita harus menepis kata-kata diagnosingnya. Jadi boleh kita tahu tentang permasalahan mental atau kesehatan mental atau informasi terkait hal-hal tersebut tuh sebenarnya nggak apa-apa banget. Sangat-sangat dianjurkan bahkan kan. Tetapi salahnya kalau misalkan kita melihat informasi yang kita baca, terus kita langsung merasa, oh ini kayak kita deh. Nah itu yang harus kita hilangkan gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan menelusuri laman yang ilmiah. Nah, salah satunya tuh namanya jurnal. Jurnal itu tuh bukan jurnal diary ya, bukan jurnal atau jurnal yang kayak menulis curhatan gitu tuh bukan. Kalau di sini tuh secara ilmiahnya, jurnal itu tulisan oleh para ilmiah atau para peneliti terkait dengan eksperimen atau studi literatur yang mereka lakukan. Nah, kenapa aku menyarankan untuk membaca jurnal atau membaca referensi dari para ilmiah? Karena mereka sudah melakukan penelitian terlebih dahulu gitu loh. Jadi setidaknya mereka sudah melakukan validasi terhadap fenomena yang mereka ceritakan seperti itu. Nah, jadi kayak it's okay, you will feel educated and informed dengan cara kita melihat jurnal-jurnal tersebut. Dan bahkan ya, ini aku sama Aci juga mungkin baru tahu kalau ternyata jurnal itu nggak semuanya dapat dipercaya nggak sih, Ca? Bahkan ada Sinta kalau nggak salah itu yang bisa ngukur kredibel jurnalnya, ada kayak urutan Sinta 1-5 deh. Nah iya. Iya bener banget, ternyata bukan kita doang yang sering memanipulasi segala hal, ternyata banyak juga hal-hal ilmiah tuh yang dimanipulasi. Jadi kita harus benar-benar selektif banget sih terkait dengan sumber yang kita cari. Nah, selain itu juga kita kalau mungkin udah baca-baca jurnal terus atau udah membaca informasi yang dari hal-hal yang ilmiah, kita juga bisa melakukan hal-hal yang produktif. Baik itu secara fisik atau mungkin untuk kesejahteraan psikologis kita. Salah satunya juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan di worksheet yang nanti kita kasih. Makanya jangan lupa ya untuk mengisi link yang udah kita kasih, silakan isi nama kalian secara lengkap. Nah, selain itu juga dengan cara kita tetap produktif dan sibuk, itu juga membuat kita terdistrak dengan perilaku kita untuk terus-menerus untuk self-diagnose gitu loh. Jadi kita fokus sama hal-hal yang positif aja, kayak gitu. Nah, tapi nih, mungkin kita udah produktif, juga udah berpikir positif, terus bahkan mungkin kita udah melihat jurnal-jurnal ilmiah, tetapi ada hal yang mengganjal hati gitu loh, kayak mungkin apa sebenarnya aku kena ya, tapi aku belum konsultasi, atau apa sebenarnya aku punya ya penyakit ini, kok kayaknya setiap ini muncul, terus gejala aku muncul. Nah, kalau misalkan perasaan-perasaan ini masih terus ada, walaupun kita udah melakukan hal yang terbaik mungkin, itu saatnya kita untuk pergi ke profesional. Karena kunci dari semuanya itu sejujurnya, apalagi terkait dengan gangguan kesehatan ya, baik fisik maupun mental, itu ya para profesional. Karena mau segede apapun atau seyakin apapun kita udah melakukan penelitian secara online, itu juga nggak ada artinya kalau kita belum didiagnos sama para profesional itu. Nah, misalkan aja praduga kita benar dan emang kita benar-benar memiliki rasa atau gangguan mental tersebut,
it's okay. Itu bener-bener oke aja. Karena emang it's okay not to be okay. Nah, itu dia quotes dari, apa sih judul drama Korea nggak sih, Cak? Iya, walaupun itu drama Korea yang kayak kelihatannya simple aja gitu, it's okay not to be okay, tapi kayak sebenarnya nggak sesimpel itu buat melakukannya. Terkadang kalau kita mungkin didiagnosa atau kita tahu kita terkena penyakit apa, kan kadang kita denial kayak, enggak kok aku nggak kayak gini, atau kayak misalkan, enggak kok itu cuma perasaan aku aja. Itu malah makin membuat penyakit atau bahkan permasalahan mental itu tertanam di otak dan tubuh kita kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kunci terbaik kalau kita memang memiliki permasalahan mental itu adalah dengan menerimanya, menerima dengan lapang dada dan mengatakan bahwa kalau misalkan oke kok, kan gue manusia, kan aku manusia, karena emang otak dan tubuh tuh sekompleks itu, syaraf-syaraf pada otak tuh sekompleks dan ada sedikit pun keeroran pada otak kita itu bisa berdampak pada permasalahan baik kesehatan maupun mental kita gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa banget. Jadi sekarang juga untungnya sih gangguan mental bukan hal yang tabu lagi ya, Cia. Semua orang udah melek nih tentang gangguan mental. Bahkan kayak banyak yang udah nyuarain dan lebih perhatian lagi dibanding dulu kayak orang-orang masih tabu tuh kedengarnya. Sekarang udah mendingan banget sih. Bener, kalau misalkan kita membaca sejarah psikologi klinis tuh menyeramkan banget ya orang-orang dengan gangguan mental. Itu bahkan ada mungkin orang yang depresi atau skizofrenia yang melihat hal-hal yang padahal nggak ada gitu tuh, halusinasi. Itu tuh mereka otaknya dilobangin loh. Itu serem banget, serius. Kalau kita baca-baca sejarah dari psikologi itu emang serem banget. Jadi kita mungkin ada rasa bersyukur ya sih, karena kita sekarang udah ada di kondisi yang eranya emang udah modern, informasi didapatkan juga udah mudah. Jadi orang-orang jadi lebih aware dengan, oh ternyata wajar kok kalau misalkan kita memiliki permasalahan mental, karena emang ya nggak semudah itu untuk menjadi sehat, karena emang otak ada kesalahan dikit, atau misalkan itu bisa juga dari genetik gitu kan, jadi bukan salah kita sepenuhnya kalau misalkan kita memiliki permasalahan mental, kayak gitu. Dan juga plusnya lagi kan, karena udah informasi yang memadai juga kan, orang-orang pasti bakal mendukung, baik itu keluarga kita, atau bahkan para profesional juga akan memberikan penanganan yang terbaik untuk permasalahan mental kita, dan juga orang-orang di luar sana yang memiliki pengalaman yang sama juga akan membantu kita. Dan yang kuncinya lagi, kita harus support diri kita sendiri. Karena mau sebanyak apapun support dari luar, kalau misalkan dari diri kita sendiri aja tidak memiliki motivasi, ya itu nggak ada artinya sih. Iya, sosial media juga kadang nggak ngasih dampak negatif juga, Ra. Kadang ada yang sharing juga. Iya, bener banget. Makanya tadi kan dijelaskan juga kan sama Aca, kalau misalkan self-diagnose itu nggak selalu buruk. Ada baiknya, tapi jangan juga dampak baik dari self-diagnose itu dijadikan excuse untuk kita melakukan self-diagnose. Nah, ini ada pertanyaan kedua sih, menarik juga tentang self-diagnose lagi. Bagaimana kita memberitahu seseorang yang sering banget melakukan self-diagnose pada diri dia sendiri? Dan di tahap mana sih kita sebagai orang terdekatnya menyarankan untuk pergi ke profesional karena cyberkondria yang berlebihan ini? Kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama yaitu jangan ditentang, karena kalau misalnya kita nentang mereka atau kita ngasih pendapat yang beda, mereka tuh pasti nggak mau cerita lebih lanjut. Padahal kan kalau cerita jadi kita lebih ngerti ya apa yang dirasain. Nah, cara yang dilakukan mungkin kita ngasih tahu dengan baik-baik sih. Ya, kita ngejelasin kalau self-diagnosis yang mereka lakuin tuh salah atau kurang tepat lah. Nah, yang mereka baca dari sumber yang mungkin nggak kredibel, itu tuh bisa aja kurang tepat. Jadi mending langsung datang ke yang ahli yang bersangkutan. Dan karena nanti ahlinya juga akan memberikan treatment yang dapat mereka butuhin. Dan juga misal mereka udah bener-bener nggak mau banget nih, mungkin kita kayak bisa nih kayak diem-diem atau mungkin ntar konsen dulu sih ke mereka, ke orangnya, buat ngasih bantuan ke layanan psikologis terbaik atau terdekat yang sebelumnya udah dijelasin tadi kan, kalian bisa nemuin tuh. Iya, mungkin kalau permasalahannya udah serius, mungkin saatnya emang buat ke psikolog ya, Cak? Iya. Terus juga kan nanti dampaknya pasti bakal berpengaruh nggak sih ke orang-orang yang terdekat kalau misalnya melakukan self-diagnose. Bener banget, Cak. Bener-bener. Nah, iya sih. Jadi, kalau misalkan kita mendengar kata self-diagnose dan kita ingin melakukan self-diagnose gitu, kita harus ingat kalau misalkan hal yang kita lakuin itu bukan hanya
berdampak kepada kita, tetapi juga ke orang lain. Nah, aku punya cerita sih, Ca. Jadi, aku pernah lihat video dari dokter. Ini dia dokter beneran ya, entah itu dokter atau psikiater. Jadi, dia itu lagi mengadakan support group terhadap suatu penyakit mental. Jadi itu kalau nggak salah depression kalau nggak salah. Nah, jadi itu mereka saling sharing tentang pengalaman mereka memiliki depresi. Terus kayak cerita lah mereka sedih atau apa. Terus tiba-tiba ada satu orang yang kayak cerita, kayak sharing kayak gini. Ya dok, aku tuh sebenarnya pengen banget untuk melanjutkan hidup, tapi entah kenapa ya, aku merasa hidup aku tuh kayak nothing banget gitu. Walaupun aku dapat kasih sayang dari teman-teman, atau aku berusaha untuk digembirakan oleh para keluarga, tapi entah kenapa kayak nggak, itu mean nothing banget, itu means nothing. Karena kayak aku merasa hidup aku tuh nggak ada artinya, aku kayak mau bunuh diri aja gitu. Apa yang aku lakuin tuh kayak nggak banget deh, pokoknya dia melihat diri dia tuh secara negatif kayak gitu kan. Terus yang lain tuh kayak pada respon anggukan atau memberikan support dengan kayak menepuk bahunya seperti itu. Tiba-tiba ada satu orang yang nyeletuk kayak gini, aku juga pernah ngerasain apa yang kamu rasain kok gitu kan. Apalagi aku bahkan lebih parah daripada yang kamu ceritain tadi gitu. Terus dia bilang, bedanya aku itu mensyukuri atas depresi yang aku miliki. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus udah agak-agak pada bingung gitu kenapa dia ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, iya aku bersyukur atas apa yang aku miliki. Tetapi karena aku berusaha produktif, berusaha positif, akhirnya rasa depresi aku hilang. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus kamu bayangin kalau misalkan ada orang yang benar-benar merasakan depresi, terus mendengar kata-kata seperti itu kan perasaannya kayak gimana kan? Terus akhirnya si dokter ini memutuskan untuk datang ke orang yang tadi ngomong rasa syukur itu. Didatengin lah, terus kayak diajak cerita dulu, kayak, oh iya, gimana perasaannya, oh iya, gimana kesehariannya, kayak gitu. Terus akhirnya dia tiba-tiba nembak, karena lama-kelamaan gejala yang dia munculin tuh kayak menyimpang banget dari depresi. Terus akhirnya dia bilang, oh iya sih dok, aku emang didiagnosa depresi dari artikel bla 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 gitu. Jadi dia nyebutin sebuah artikel dan dia percaya sama diagnosa itu. Terus kan dokternya langsung kayak shock banget, terus langsung kayak hah gitu kan, langsung kaget banget kenapa tiba-tiba salah satu pasien dia ternyata self-diagnose gitu kan. Terus kayak dia bilang, oh kamu ngelihat dari belum didiagnosa sebelumnya sama profesional gitu kan. Terus dia bilang, oh enggak, tapi ini bener-bener kok semua artikel yang ditunjukin di sini tuh sesuai sama keadaan aku gitu loh. Dan langsunglah si dokter kaget, dan makanya kenapa para profesional terutama psikiater, psikolog, atau para dokter itu tuh kayak sedikit geram dengan orang-orang yang self-diagnose, karena bukan hanya merugikan diri dia sendiri, tetapi dengan orang lain gitu loh, apalagi orang yang benar-benar memiliki gangguan mental tersebut. Bayangin kalau misalkan kita benar-benar depresi, kan kita nggak tahu ya rasanya jadi orang yang memiliki depresi itu seperti apa, kayak perasaan hatinya, pikiran dia tuh pasti sangat amat tidak mengenakan. Ditambah lagi dengan ujaran seperti itu loh, Cak. Kayak mungkin dia berusaha kok untuk hidup, mungkin dia berusaha untuk berpikir positif, tetapi tiba-tiba mendengar kata-kata itu yang sangat menyepelekan depresi, kan langsung kayak makin ngedown, dan kita nggak tahu dampak berkepanjangannya terhadap orang ini seperti apa. Makanya. Nah, itu juga nyambung ke konten awal tadi nggak sih, yang awalnya orang bikin konten Putri Sandal, itu kan jadi dia percaya sama konten yang dibikin. Jadi, iya. Kita jadi kayak, oh ternyata kena ADHD juga, padahal belum pasti kena tuh. Bener banget. Terus juga siapa tahu ya, mungkin orang ADHD atau ADD ada yang tidak nyaman dengan kondisi dia, terus dia ingin berusaha mengatasi permasalahan yang mereka miliki. Terus tiba-tiba melihat konten yang malah dibuat untuk senang-senang. Dan kalau misalkan kita lihat lagi sound-nya itu tuh banyak orang yang sambil ketawa-tawa, sambil bercanda, yang bahkan belum tentu mereka memiliki permasalahan mental itu. Jadi bagaimana perasaan orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan mental itu, tapi malah dibuat hal-hal untuk hiburan. Atau mungkin keluarganya yang ngeliat tuh, itu kan bisa aja jadi tersinggung atau gimana ya ngeliatnya. Jadi harus dipikir-pikir dulu kalau mau bikin konten, kira-kira bikin orang lain sakit hati atau enggak, terus kira-kira tuh bikin konten yang bisa ngasih edukasi ke orang aja gitu sih. Milih-milih aja. Iya, bener banget. Ya bener banget kata Aca, karena emang sebenarnya si TikTok, Twitter itu nggak senegatif itu kok. Banyak banget konten yang emang
menyuarakan kesehatan mental, kesejahteraan mental, bagaimana cara kita hidup lebih baik lagi tuh banyak banget. Tapi karena emang ini salah satu fenomena aja yang tidak menyenangkan, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan media sosial yang kita miliki itu dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Tahu banget. Nah, aku juga ada cerita sih, Ca. Jadi ini bukan tentang buat orang lain, tetapi ini ada labeling terhadap self-diagnose. Sebenarnya nggak terlalu mengarah ke self-diagnose sih. Jadi aku punya teman, dia lagi ngobrol aja nih, ngobrol santai. Terus tiba-tiba dia cerita, haha iya emang temen gue tuh, ini mohon maaf banget ya, agak sensitif mungkin didengarnya. Ya kayak, iya emang temen gue yang itu kan dia anak tongkrongan yang kayak cowok-cowok gitu lah, jadi kayak agak autis kayak gitu kan. Terus aku kayak bingung gitu, autis gitu kan, autis gimana gitu kan. Terus dia bilang, iya autis, pokoknya dia anaknya autis banget dah kalau di tongkrongan kayak gitu. Terus aku kayak mikir, dia tuh salah satu di SMA Jakarta yang mungkin sedikit, iya bagus, namanya mungkin bagus. Terus tiba-tiba aku mikir, oh itu sekarang sekolah inklusi ya. Jadi saking polosnya kayak nggak tahu itu autis yang dia maksud itu apa kan. Terus akhirnya dia cerita, iya dia sering banget nongkrong, tapi di tempat nongkrong dia ini sih orangnya asik sih gitu kan, enak diajak ngobrol. Makin mikir lagi dong, karena salah satu ciri-ciri dari orang autis itu tidak terlalu suka keributan ya kalau nggak salah. Terus dia juga nggak terlalu suka ruangan sempit gitu kan. Akhirnya langsung deh aku tanya, itu tuh autis emang permasalahan mental atau autis apa gitu kan. Terus dia bilang, ya autis gitu. Terus kan nanya lagi kan, autis gimana? Iya, autis yang autis aneh-aneh gitu loh, kayak gitu. Terus baru, oh itu mah bukan autis, itu mah emang cuma sifat dia yang aneh, kayak gitu. Jadi jangan pakai kata-kata autis lah kalau bisa, aku ngomong kayak gitu kan. Terus dia bilang, enggak kok, emang di tongkrongan aku aja yang emang udah biasa pakai kata-kata autis buat orang. Nah, jadi kan ini gimana ya perasaan orang dengan memiliki autis atau bahkan keluarga-keluarganya yang juga memiliki keluarga yang autis itu kan mendengarnya kayak emang disepelekan seperti itu kan nggak baik banget, Ca. Ya benar banget, Ra. Terus juga kalau misalnya mau ngomong, mungkin dulu kan kita pas masih SD atau SMP gitu mungkin pakai bercandaan juga kayak gitu sih, tapi setelah masuk jurusan psikologi atau kita kayak belajar lebih dalam, nah harus ngefilter kata-katanya karena belum pasti kata-kata itu bikin orang jadi apa namanya kayak seneng atau apa, karena ada juga orang yang gampang tersinggung. Bener banget, apalagi tuh udah konteksnya sedikit sensitif ya, karena kan permasalahan mental. Kita nggak tahu apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita tidak mengungkapkan kata-kata itu menjadi bercandaan kayak gitu. Jadi kayaknya kita banyak banget ya membahas tentang self-diagnose ini, karena emang lagi happening banget ya, Ca. Ya, lagi rame di Twitter, TikTok kayak gitu, orang-orang kan kayak bikin konten-konten tuh. Atau mungkin teman-teman juga pernah mengalami self-diagnose terhadap diri dia sendiri, terutama pada masa pandemi ini. Mungkin bisa tulis di chat, mungkin menceritakan pengalaman kalian selama pandemi ini atau sebelumnya, terus pernah melakukan self-diagnose seperti apa. Karena jujur kita juga pernah lah ya, Ca. Iya, kayak pas COVID kemarin pasti panik banget nggak sih, batuk dikit langsung nyari sesuatu di internet gitu. Bener banget. Ini apakah ada teman-teman yang mungkin punya pengalaman atau apa? Oke, berarti kita udah ini banget ya, banyak banget membahas tentang self-diagnose ini. Mungkin ada pertanyaan lain yang menurut aku juga menarik sih, Ca. Jadi ini kita di luar konteks self-diagnose, tapi masih nyambung sama cyberchondria. Kita lihat ya. Ya. Nah, apakah cyberchondria itu berawal dari efek Barnum? Nah, ini kalimat yang sangat asing lagi nggak sih buat teman-teman? Baru tahu nih, gara-gara pertanyaan ini jadi kayak nyari-nyari apa sih itu efek Barnum. Dan ternyata faktanya kita pernah nih, kayaknya hampir semua orang pernah deh mengalami efek Barnum ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya deh, Ca. Kamu zodiaknya Aquarius bukan sih? Bener banget, Aquarius. Kenapa tuh, Ra, kira-kira Aquarius? Biasanya Aquarius itu yang aku tahu orangnya gampang sedih. Iya nggak sih? Iya bener banget sih. Iya, kok bisa bener sih? Nah, itu namanya efek Barnum. Bener gitu ya, Ra? Iya, coba jelasin, Ca, efek Barnum itu apa sih? Barnum tuh kecenderungan buat ngeklaim bahwa gambaran umum tentang kepribadian tertentu yang sebenarnya bisa digeneralisasikan ke semua orang. Tapi kadang kita jadi mikir, kok bener banget gitu. Contohnya kayak ada golongan darah, kan biasanya kita tahu atau ngebaca garis tangan.
Bener juga. Terus kayak misalkan kita tahu zodiak itu Gemini ini apa, atau Pisces itu apa, Libra itu apa, itu kan sebenarnya kayak hal-hal yang mungkin kita merasa itu buat kita kayak, ini aku banget, ini fix ini buat aku gitu. Padahal itu bisa digeneralisasikan ke semua orang gitu loh. Jadi ini yang dinamakan dengan efek Barnum. Terus apa sih hubungannya Barnum dengan cyberkondria? Nah, ini jelas banget merupakan dua hal yang sangat amat bertentangan dan berbeda, tetapi dalam satu spektrum yang sama, yaitu sama-sama mendiagnosis diri sendiri. Tetapi bedanya, kalau pada cyberkondria itu, yang didiagnosakan tentang kesehatan, hal-hal yang ilmiah, baik itu tentang penyakit mental maupun penyakit fisik. Sedangkan kalau Barnum itu merupakan hal-hal yang dibahas itu pseudoscience. Nah, ini kayaknya bahasa baru lagi ya, Ca? Ya sudah, apa tuh? Masih asing nggak sih yang dengar? Iya, benar banget. Jadi, pseudoscience itu adalah ilmu yang menganggap dirinya itu ilmiah, padahal secara ilmiah tuh dia tidak. Jadi, dia tidak mengikuti metode-metode ilmiah, gitu loh. Jadi, contohnya kayak yang tadi kita bahas adalah golongan darah, terus perzodiakan, terus tanda tangan juga bahkan. Terus ada juga sidik jari ya, Ca, kalau nggak salah. Jari kayak dulu pas SMA tuh ada tuh teman yang dia nyoba kan tes sidik jari. Dia bisa ke jurusan teknik gitu, tapi ujung-ujungnya dia juga nggak ke teknik nih sampai sekarang. Nah, sebenarnya juga sidik jari itu masih pro dan kontra sih, apakah dia ilmiah atau tidak, karena emang kan sidik jari setiap orang beda-beda, jadi mungkin bisa melihat tuh kepribadian kita dari sidik jari kita yang berbeda itu. Tetapi sampai sekarang kita juga belum membahas ya terkait lebih lanjut sidik jari itu, bahkan di mata kuliah kita atau bahkan di pelajaran psikologi itu belum pernah membahas tentang sidik jari lebih lanjut. Dan juga emang kita tahu sendiri, kalau misalkan cyberkondria kan terkait dengan gangguan kesehatan mental. Dan itu kan kebanyakan juga gejala-gejalanya negatif dan membuat kita jadi merasa, oh, aku mempunyai ini ya, oh, atau enggak kayak demi apa sih, kayak ternyata selama ini aku jadi seperti ini kan kayak pikiran-pikiran negatif kan kalau cyberkondria. Sedangkan kalau Barnum itu entah mengapa ya, kalau misalkan kita ngelihat perzodiakan atau tentang personality kayak gitu tuh kita malah ada rasa senang sendiri nggak sih, Ca? Bener banget. Jadi kayak semangat bacanya, bahkan kayak gue nggak sadar udah baca banyak banget tentang diri kita gitu. Iya, bener banget. Jadi yang ingin ditekankan adalah kalau sebenarnya iya sih, sebenarnya Barnum itu bukan merupakan hal yang ilmiah, tetapi ada positifnya juga, karena sebagian besar deskripsi yang dijelaskan di Barnum ini tuh hal-hal yang positif. Misalkan nih aku Gemini, terus katanya Desember adalah bulan keberuntungan kamu, bulan ini kamu akan menggapai banyak tujuan, kayak gitu kan. Itu kan hal-hal positif, dan aku merasa kayak, oh demi apa sih aku akan menggapai tujuan ini di bulan ini. Secara langsung kan itu ada informasi positif yang masuk ke otak aku, dan aku menjadi termotivasi. Jadi emang efek Barnum ini sebenarnya bukan dalam konteks negatifnya yang kita ambil ya, lebih baik kita mengambil dalam konteks yang positifnya, karena kan lebih banyak pada kalau perzodiakan, terus juga golongan darah, itu kan kadang ada yang kayak kepribadian kamu adalah yang seperti ini. Nah, itu juga boleh sih diambil karena buat motivasi pribadi kita aja. Tetapi selebihnya ya buat senang-senang aja ya, Ca. Ya, kayak aplikasi yang The Pattern atau mungkin Paladin yang biasa kalian tahu kan itu. Ternyata akurat banget kita banget ini. Nggak tahu sih, padahal sebenarnya juga ya itu berlaku buat semua orang gitu. Iya, bener banget. Teman-teman yang belum tahu The Pattern, ini salah satu aplikasi yang yang di-download sama aku, Aca, dan teman-teman aku yang mungkin kayak ada di sini juga nih ya. Jadi dia itu kayak nggak terlalu tentang perzodiakan, dia tuh lebih kayak spesifik ke personality kita. Dan awalnya ya, anehnya emang aku pernah percaya nih sama aplikasi ini, karena pernah banget related sama kondisi kehidupan aku. Contohnya pernah aku kayak merasa lagi kesepian banget entah kenapa hari itu. Tiba-tiba beberapa menit kemudian muncul dari notifikasi The Pattern kalau bilang, kamu mungkin memang mengalami kesepian pada hari ini, tetapi besok akan ada orang yang datang ke kehidupan kamu. Terus kan aku langsung kayak ketakutan gitu kan, kayak, demi apa dia bisa membaca pikiran aku, apakah ini sebenarnya aplikasinya benar, atau dia bisa membaca pikiran aku, itu kan sangat amat sebenarnya nggak ilmiah, tetapi juga nggak memberikan aspek negatif juga ya buat kita, karena banyak banget kayak untuk memotivasi diri kita, atau juga kayak memberitahukan kalau sebenarnya kita tuh baik-baik aja. Terus juga ada Paladin ya, Ca, yang dulu kita sempat download juga.
Mungkin teman-teman bisa download untuk terkait dengan aplikasi-aplikasi itu, karena emang sebenarnya kita jangan terlalu percaya sih sama astronomi atau zodiak, golongan darah, tetapi untuk sekedar kesenangan atau ingin hiburan aja buat diri sendiri itu juga baik banget sih. Tapi ingat lagi, jangan terlalu percaya sama deskripsi yang mereka berikan. Nanti kita jadi malah melabel diri kita sendiri gitu loh, kayak misalkan aku orangnya Taurus, terus biasanya orang Taurus itu keras kepala gitu, terus ada yang orang bilang, ih kenapa sih kamu keras kepala banget? Terus tiba-tiba si orang ini bilang, ya emang aku keras kepala, kan aku Taurus. Nah, itu baru yang nggak bener ya, Ca. Iya, jadi malah kayak nggak mau nerima saran sama pendapat dari orang lain, kan nggak baik kayak gitu. Mungkin bisa diambil sisi positifnya aja lah. Iya, bener banget. Jadi inti dari semua materi yang kita berikan itu kayak, jangan sampai semua hal itu tuh berlebihan, karena emang seenggak baik itu, baik untuk kesehatan mental kita maupun fisik kita. Betul banget. Mungkin Aca mau cerita pengalaman Aca pernah percaya sama Faladin atau tadi The Pattern yang Aca download. Kayak kita senang banget ya melakukan self-diagnose. Ini tuh mau cerita nih sini, yuk kita tungguin. Iya, mungkin ini ada di chat, mungkin ada yang bertanya atau apa. Tuh, ada yang percaya juga kan, Alia. Nah, kan si Alia percaya. Tapi nggak apa-apa sih, Al, selama itu hal-hal positif ya. Jangan sampai tapi juga terlalu membawa kepikiran gitu loh, karena juga nggak baik buat kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Atau ada lagi yang mau cerita kira-kira atau nanya gitu? Iya, bertanya-tanya tuh, sharing tentang pengalaman kalian terkait dengan baik itu Barnum atau cyberkondria, atau pengalaman kalian pernah mendiagnosa diri kalian sendiri itu seperti apa. Atau mungkin semuanya jangan tidur ini. Aku juga pernah main The Pattern, ya, tapi emang seru sih. Karena emang deskripsinya spesifik banget ya, Ca. Iya, bener banget. Jadi kayak, kok bisa benar gitu. Aku pernah sampai. Amin. Oh, ternyata dia bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Oh iya, aku pernah self-diagnose kena COVID, padahal masuk angin. Itu salah satu ciri-ciri dari COVID itu masuk angin ya? Aku baru tahu. Iya, kayak. Emang salah satu gejala juga ya. Karena tapi ternyata enggak lah ya, enggak kena kan. Ya, aman-aman aja kan. Harusnya sih aman-aman aja ya kalau dia hadir hari ini. Mungkin ada lagi pengalaman dari teman-teman terkait. Aku pernah self-diagnose. Iya, ini salah satu dampak negatifnya juga ya. Oh iya, aku juga pernah nonton sih. Mungkin ini teman-teman juga nggak asing sama judul filmnya. Namanya Everything, Everything. Ada yang tahu nggak? Aca tahu nggak Everything, Everything? Ini dia tahu nih. Oh iya tuh. Emang ini setipe kayaknya deh filmnya. Jadi tuh ceritanya nih udah lama sih nontonnya. Jadi ceritanya tuh dia itu anak gadis ya, remaja perempuan, gadis bahasanya. Remaja perempuan, jadi dia tuh gak pernah keluar rumah kalau nggak salah ya. Itu udah film berapa tahun yang lalu, udah agak lupa. Jadi dia selama seperingatan dia tuh dia nggak pernah keluar rumah, dan emang orang tua dia, terutama ibunya ya, karena bapaknya tuh kalau nggak salah udah nggak ada, itu sama sekali melarang dia untuk keluar rumah. Nah iya 2017, pantesan udah agak-agak lupa. Tapi masih agak inget gitu karena emang ini sedikit unik gitu loh filmnya. Jadi bahkan ibunya itu men-setting rumahnya gimana caranya steril mungkin. Terus bahkan dia nggak pernah bersosialisasi sama temen-temennya. Dan akhirnya nonton di mana ya itu? Nonton di layar kaca 21 deh kayaknya. Nah, jadi tuh akhirnya dia bertemu dengan seorang lelaki yang ini juga agak-agak romance gitulah. Jadi tetangganya gitu, dan agak sedikit mencurigakan karena ternyata pas dia keluar, gejala atau penyakit yang dia keluarkan tuh ternyata nggak separah itu gitu loh. Ternyata selama ini penyakit yang dianggap sama ibunya, jadi ibunya tuh selalu menganggap kalau misalkan si anaknya kalau main keluar rumah atau terkena
virus-virus dan udara sedikit dari luar rumah itu tuh anaknya bakal mati gitu loh. Dan anaknya karena ditanamkan seperti ini terus secara bertahun-tahun, anaknya percaya kalau dia punya penyakit itu. Jadi ternyata mendiagnosa diri sendiri itu bukan dari diri sendiri, tetapi juga bisa karena hasil informasi atau ditanamkan sama orang lain, Ca. Iya, benar. Dan ternyata terbukti kok di akhir film kalau nggak salah dia emang akhirnya kabur dari rumah, terus membuktikan emang dia sempet sakit deh kalau nggak salah, sempet pingsan kalau nggak salah, tapi dia sempet tapi dia akhirnya hidup gitu, akhirnya dia tetap hidup-hidup aja gitu. Jadi itu semua cuma pemikiran dari ibunya aja yang terlalu overthinking. Jadi ya emang seberbahaya itu. Nah, buat pertanyaan yang dari Kevin tadi udah dijawab sih di pertanyaan kedua ya, Ra. Oh, tapi ini dia suka diagnos orang lain ceritanya. Diagnos orang lain. Oh, ini tadi pertanyaannya sudah dijawab sepertinya ya, Kevin. Jadi, suka diagnos orang lain maksudnya dalam konteks ini dia mendiagnosa diri sendiri atau suka kayak memfitnah orang lain kalau orang memiliki gangguan mental? Ya, memfitnah juga deh, kayak bikin orang terpengaruh buat percaya juga padahal bisa aja salah. Iya, makanya bahaya banget sih, seperti yang kita tahu kan, self-diagnose dampaknya banyak banget, bisa juga bikin orang lain juga terkena, padahal orang lain itu bisa aja nggak terkena penyakit tersebut atau gangguan tersebut. Iya, atau enggak misalkan di sini konteksnya dia mendiagnos orang lain tuh kan, dan suka diagnos orang lain juga. Itu sedikit unik ya. Jadi dia selain diagnosa diri dia juga suka diagnosa orang lain. Nah, ini yang harus dipertanyakan sih. Mungkin saja dia benar-benar memiliki permasalahan mental itu, karena agak unik juga ya, harusnya orang secara normal itu tidak akan mendiagnos orang lain kalau misalkan buktinya itu tidak ilmiah atau tidak saintifik. Jadi mungkin orang yang suka men-self-diagnose dan diagnose orang lain ini bisa kita ajak ngobrol baik-baik kalau misalkan, oh iya mungkin memang kamu punya penyakit mental itu, dan mungkin orang yang kamu diagnosis itu juga memiliki permasalahan mental itu. Tapi lebih baik kalau misalkan kita ke konseling dulu gitu. Kalau misalkan di konseling ada nasihat atau ada masukan untuk ke psikolog, ayo kita coba ke psikolog, mungkin aku bisa bantu, kayak gitu loh. Jadi kayak kita juga nggak bisa menyalahkan orang-orang ini ya, karena siapa tahu mereka memang memiliki permasalahan mental itu. Jadi kita juga sebagai orang terdekatnya bisa membantu mereka gitu loh, agar mereka memiliki perasaan lebih baik lagi dan dapat membantu mereka agar setidaknya dapat menangani permasalahan mental yang mereka miliki. Jadi intinya tetap diawasin dan sering-sering diajak ngobrol. Habis itu juga disaranin buat ke psikolog. Tapi penanganannya kayak dari awal banget sih harusnya. Dari tahap awal mereka udah kelihatan gejala-gejala dari. Iya, benar banget. Jadi intervensi awal atau penanganan awal itu akan memudahkan kita untuk dapat mengatasi permasalahan mental kita tuh lebih mudah lagi. Jadi kalau misalkan ditanya di tahap mana seseorang itu butuh penanganan ahlinya, dari awal, dari benar-benar masa sedini mungkin gitu loh. Karena takutnya kalau jangan juga makin berbahaya buat mereka atau orang lain sih. Kalau misalkan ya udah terlanjur lama Kak dia mendiagnosa diri dia sendiri, berarti tandanya kita sebagai orang terdekat dapat membantu dia untuk mengarahkan ke mereka kalau percuma kamu itu self-diagnose, karena apa yang kamu tunjukkan itu valid dan semua orang tidak akan menganggap kamu punya permasalahan mental itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita langsung ke psikolog atau ke ahlinya, kayak gitu. Gimana Kevin? Apakah sudah terjawab atau ada yang mau bertanya lagi? Ya emang kayaknya self-diagnose itu sangat melekat di diri kita atau orang lain ya, tapi kita harus ada upaya untuk menanganinya. Oh sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin juga ada yang mau atau kita mungkin nih, Ca, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan sih ke WhatsApp. Jadi ntar kita akan mengadakan sesi diskusi kalau misalkan teman-teman membutuhkan. Aku selalu self-diagnose. Karena Oke, ini juga sudah lumayan sedikit agak membahayakan diri sendiri ya. Jadi lebih baik mungkin kalau misalkan sudah memunculkan gejala-gejala seperti ini,
alangkah lebih baiknya kita untuk langsung ke ahlinya. Tetapi kalau misalkan seperti yang tadi, tapi aku nggak ada dana Kak, atau enggak orang tua nggak mau ngasih aku uang untuk itu karena bilang aku lebay gitu. Itu umum banget terjadi gitu kan. Jadi mungkin untuk penanganan awal, apalagi juga lagi di kondisi pandemi seperti ini kan sepertinya sulit ya untuk ketemu dengan psikolog atau psikiater secara langsung. Mungkin kita bisa mendapatkan intervensi awal berupa mendapatkan dukungan emosional dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama. Jadi misalkan di sini punya pemikiran untuk selalu ingin bunuh diri, mungkin bisa masuk ke komunitas. Jadi sharing komunitas yang juga sama-sama ingin memiliki keinginan untuk bunuh diri itu. Jadi mungkin nanti bisa saling sharing pengalaman atau enggak bisa bertanya kayak gimana sih keseharian kamu, cara menghadapinya seperti apa, kayak gitu. Atau mungkin lewat layanan online juga ya, itu kan udah tersedia. Sekarang juga udah banyak layanan online, terus tadi juga udah dijelasin kan ya, yang gratis-gratisnya itu juga bisa dicoba, mungkin at least sedikit bisa menambah pemikiran positif dalam tubuh kita. Saya punya teman yang berarti. Gimana ini pertanyaannya? Buat karya seni, kalau saya dia belum pernah datang ke psikolog. Kalau misalnya dia merasa terbantu, nggak apa-apa sih. Oh, terapi karya seni. Kebetulan banget aku sama Aca belajar ini, art terapi. Ya, art terapi. Iya. Ini ada kok secara ilmiah, ini ada. Bahkan para psikolog juga mengaku ini salah satu bentuk terapi yang mungkin menyenangkan juga, apalagi buat orang-orang yang memiliki permasalahan mental yang kadang suka denial. Salah satunya kayak orang-orang dengan depresi atau keinginan untuk bunuh diri itu kan juga kadang mereka kayak, aduh percuma, udah semua aku lakuin, tetapi nggak ada efek apa-apa. Dan salah satunya juga ada terapi ini nih, namanya art terapi ya kalau misalkan di bahasa sainsnya itu. Jadi emang banyak banget cara-cara atau metodenya ya, Cak. Bisa dari itu musik, terus juga lukisan ya, Cak ya. Banyak banget bisa kalian coba, atau mungkin kayak ikutan teater, itu juga bisa nyalurin emosi kalian. Bener banget, itu teater salah satu bentuk yang paling bagus ya, karena kita bisa mengekspresikan diri kita. Jadi itu yang kita dapat ya, Ca, dari pembelajaran kita tentang art terapi. Dan jujur kita juga belum terlalu mendalami sih tentang art terapi ini, tetapi mungkin boleh teman-teman cari nih di YouTube atau apa, itu juga banyak banget kok penjelasan tentang art terapi lebih lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, di sini kita balik ke segmen selanjutnya. Oh iya, sudah mau berakhir ya. Mungkin kita konsultasi secara langsung dengan psikolog untuk kan dengan mental sering disangkut pautkan dengan kegilaan, bukan yang mengarah keadaan. Nah, ini juga yang masih menjadi fenomena umum ya. Bahkan ada satu kelompok manusia yang sangat mensupport orang memiliki permasalahan mental, tetapi juga ada kelompok di mana kayak melihat permasalahan mental itu masih gila. Bahkan ada ya, Ca, pengalaman atau sampai sekarang di Indonesia masih banyak orang yang misalkan schizophrenia dianggap diguna-guna ya, Ca. Ya, bahkan dipasung ya mereka. Nah, dipasung itu juga masih banyak terjadi dan mungkin wajar ya, terutama di masyarakat-masyarakat yang masih tradisional. Jadi di sini kalau misalkan lingkungan sekitar kita itu sudah menunjukkan kalau penyakit yang kita miliki itu nggak benar, atau kamu tuh gila, atau bahkan ada yang bilang kayak, kamu kayak gitu karena kamu kurang ibadah. Nah itu kan kayak sedikit juga menyakiti hati gitu, padahal kita sholat atau kita beribadah atau apa, tapi ya kan tadi dibilang lagi kalau permasalahan mental itu ada di permasalahan di otak kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang lingkungannya masih ada yang beranggapan seperti itu, kalau misalkan orangnya juga masih ingin mendengarkan, kita jelasin kalau misalkan ini tuh bukan gila, ada permasalahan di otak kita loh, dan itu wajar terjadi pada manusia. Karena syaraf pada otak kita atau pada tubuh kita tuh sekompleks itu. Jadi wajar banget kita merasakan keeroran seperti itu. Dan misalkan kalau lingkungan sekitar kita sudah tidak dapat diharapkan lagi, ya berarti kan dukungan emosional bukan dari keluarga, tapi juga bisa dari orang-orang yang bahkan kita belum pernah kenal. Ini mungkin saatnya kita untuk memfokuskan diri kita kepada orang-orang yang masih mau menerima keadaan kita, gitu nggak sih, Ca? Betul banget, Ra. Iya, terus juga kayak misalkan kamu ngedown melihat orang-orang ngomong kayak gitu, kayak
Ya, tapi kita juga pikirkan kalau masih banyak kok orang yang masih mau peduli sama kesehatan mental kita. Jadi, daripada kita terus-menerus berpikir kayak bagaimana sih caranya biar orang percaya, itu kayak kita lebih fokuskan aja ke bagaimana caranya biar kita dapat mengatasi permasalahan mental ini, kayak gitu loh. Jadi, mungkin kita harus lebih fokuskan ya pada kalau, ya gitu, kalau misalkan orang-orang udah mulai tidak suka atau tidak setuju dengan apa yang kita miliki, ya udah itu kita biarkan aja ya. Apalagi kalau udah kita jelasin sedemikian mungkin atau secara ilmiah mungkin dan mereka tetap tidak percaya, itu kan juga hak mereka ya. Iya. Iya, dan bisa juga mungkin untuk Bagus Trianto ini mungkin bisa download atau akses Seven Cups yang tadi udah dijelasin sebelumnya, itu secara nggak langsung juga membuat kita nggak terlalu fokus untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar juga, karena udah banyak banget orang yang mendukung kita secara online. Dan walaupun itu secara online juga akan berdampak baik juga kok buat kesehatan mental kita. Aduh, kayak pertanyaannya menarik-menarik banget deh, jujur. Banget ya. Iya, karena emang related sih, rata-rata juga ya kita pernah merasakan seperti ini semua. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah ya berarti ya? Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu yang terbatas, kita juga mau ke segmen selanjutnya. Maaf ya sebelumnya, kalau ada yang mau nanya lagi, bisa banget nanti chat lewat WhatsApp ke kita. Iya, bener banget. Dan selanjutnya, nah ini buat teman-teman yang sudah ikut pada webinar sampai penghujung acara, bisa banget ya untuk mendapatkan rewards karena kalian worth it. Dan tapi jangan lupa untuk mengisi link yang udah diberikan ya sama Zul di chatroom ini. Dan worksheet yang didapatkan apa aja tuh, Cak? Ada gratitude journal, ada kind of grounding skill. Yang ketiga yaitu ada coping skill for anxiety. Yang keempat self-care assessment. Yang kelima kind of grounding technique. Ada juga tentang ini ya, apa namanya? Pokoknya bisa kalian isi deh nanti, bisa kalian lihat-lihat, dan itu menarik banget buat dikerjain. Iya, bener banget. Tapi syaratnya juga harus isi absensi ini ya. Dan satu lagi, nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan OVO atau GoPay. Nilai berapa, Cak? 300.000. Nah, siapa sih yang nggak mau? Kayaknya aku juga mau deh. Mau Tapi caranya gimana, Cak? caranya, nah di sini kita bakal main game nih. Kalian bisa buka dulu aplikasi atau buka di web langsung, bisa banget, kahoot.it. Oke, kita tunjukin ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk, ayo dong searching ya di website itu namanya www.kahoot.it. Itu di HP aja ya biar gampang. Atau dari laptop, yang ngebuka Zoom dari laptop juga bisa. Iya, bener banget. Ayo temen, oh ya bentar dulu, aku belum mulai tapi. Dan ini gamenya seru banget kok, ayo kita coba. Nah, nanti teman-teman silakan masukin pin sesuai yang tertera di layar. Ini udah kelihatan kan ya? Udah. Ini pinnya di chat ya. 2575. 25. Ayo pada ikutan main. Ayo dong, tapi pertama-tama kita www dulu, kita klik www.kahoot.it, terus nanti kita main. Ini ada Nis. Nah, kok baru 1 orang? Ataya, Ulan. Wis, banyak ternyata yang mau 300.000. Tapi ini ya, di patungan, patungan dibagi-bagi. Nanti. Ayo, gampang kok, tinggal www.kahoot.it, masukin kodenya. Nah, ayo ikutan yang lain. Udah 15 orang, 16. Banyak banget. Mungkin bisa dikasih lagu gitu, Ra, biar rame. Oh, ini belum ada lagu ya? Karena di aku ada lagu. Belum kedengeran. Oke, aku lepas. Nah. Lebih semangat ya. Iya. Jadi boleh join aja nih langsung ke kuisnya, nggak apa-apa kok. Soalnya gampang banget. Caranya ya. Ini biar seru kita disco aja nggak sih? Iya, boleh banget. Nah, biar lebih semangat di weekend ini. Kok kita jadi kayak radio ya, Ca? Ini yang dari Rusia ikut gak nih?
Kayak dia dari tadi aktif banget. Oh ikut dia emang semangat sih anaknya. Tapi kan di Rusia nggak ada OVO ya. Bisa nunggu satu orang lagi nggak sih, Ra? Boleh. Ini ada lagi yang mau join, yang mau dapet duit. Jadi percuma nggak punya OVO. Kadang ntar kita bisa nyampe ya kalau misalkan ke luar negeri. Nah, udah lumayan lah ya. Oh, masih banyak ternyata yang masuk. Ada lagi, ayo masuk teman-teman. Tuh, ternyata excited semua teman-teman ya. Ayo, ditunggu mungkin sampai 12:08 ya, Cak. 2 menit lagi ya. Masih banyak kata yang masuk. Oh, PayPal. Oh, ini dari mana ini Ara? Jangan dari luar negeri juga. Oh, ini kita kayak internasional ya, Cak. Waduh. Iya, masuk banyak juga nih ternyata. Apakah ada yang ingin masuk lagi? Kalau nggak kita tetap tunggu ya. Teman-teman join dong, karena emang ini seru banget sih, dan materinya juga gampang kok, nggak yang susah banget. Selama tadi teman-teman memperhatikan materi yang kita berikan. Udah berarti ya? Apa masih ada yang nambah? Oh, masih nambah. Ini ada dosen. Ada dosen, Ja. Waduh. Aja kamu sorenya emang gak kedengeran atau gimana? Aja suaranya gak kedengeran. Berarti udah ya? Oh, ini masih ada lagi makan. Mungkin udah kali ya, sampai sini aja. Kita mulai permainannya. Ada lagi, hai kakak. Ini ada lagi yang mau kita tunggu? Atau sudah segini aja? Oke, mungkin kita bisa mulai permainannya ya. Oh, masih ada lagi. Yang baru join boleh langsung ikut permainannya. Oke, berarti 40 orang yang masuk ya. Kita coba mulai sekarang. Apakah semuanya sudah siap untuk memulai kuis yang menyenangkan ini? Untuk mendapatkan reward. Udah ya, kita mulai. Yeay, kuis Cyberchondria. Seru banget, gengs. Cepet-cepetan, BTW. Ya. Yuk. Nah, loh, jangan ada yang ngomong. Nah, itu pada yang jawab. Nah. Ya, benar jawabannya. Ada satu orang yang grounding teknik, wow. Oke, that's okay. Karena emang topik utama kita hari ini Cyberchondria. Siapa pemenangnya? Hihu. Itu siapa Hihu? Oke, berarti ini kita harus cepet-cepetan ya, karena ternyata skornya sangat amat tipis. Soal kedua.
Ternyata ada 12 orang yang menjawab kalau mitokondria itu merupakan asal dari kata cyberkondria. Padahal asal katanya apa, Cak? Tadi inget gak? Di video udah kita jelasin loh. Kalian masa pada lupa sih? Jadi asal katanya itu dari hipokondria yang merupakan gangguan mental pada buku diagnostik keempat. Nah, siapa nih yang jawab paling cepat? Hihu lagi. Wow, kamu keren, Hihu. Dan nomor 2 ini ada OB, terus ada Lea, oke, dan dosen. Dosen ya wajar lah ya, cepet. Dosen lebih tahu. Ya, oke. Soal ketiga nih, ayo semakin cepat, semakin cool. Wow, ternyata Ya ada yang salah ya. iya, padahal self-diagnose juga tadi kan sudah dijelaskan ya sama Aca kalau ada dampak baiknya, tetapi kalau bisa kita harus tetap ke profesional. Jadi siapa nih pemenangnya? Kita lihat. OB, congrats UB. Ini OB apa Aubrey sih, bukan ya? Oke, kita next ya ke soal selanjutnya. Kalau yang tadi memperhatikan pasti tahu kok. Karena ada satu kata yang kita nggak pernah bahas dari tadi ya, Chat. Pintas harus tahu sih. Yay, sebagian besar orang menjawabnya dengan benar. Karena dari tadi kita tidak membahas adanya kepribadian menjadi ganda ya. Karena itu bukan dampak dari cyberkondria. Kita lihat siapa yang paling cepat menjawabnya. Dosen. Gak heran kok, Pak, Bu. Keren banget. Oh, ini orangnya jadi berganti-ganti. Ada Iis, ada UD, ada IPD, ada Anesya. Wow. Semakin kompetitif ya terhadap teman-teman kita. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga tadi baru dibahas banget nih sama Aca. Pada cepet jawabnya, Aca. Ternyata sebagian besar untungnya menjawabnya dengan benar. Karena yang grounding teknik sebermanfaat itu ya, Ca, tadi dibahas. Soal terakhir nih. Oke, ini soal yang menentukan siapa pemenangnya. Iis ya, dosen turun ke bawah. Semangat ya semuanya. Karena ini soal terakhir yang akan menentukan siapa pemenangnya dan mendapatkan reward. Nah loh, gambar tuh, Ca. Ada yang inget gak ini gambar apa? Yay! Ternyata jawab bener kok. Karena emang tadi kita kan bahasnya psikosomatik ya, bukan psikomotorik. Ini kayaknya banyak yang terkecoh sama kata-kata psikomotoriknya, Ca. Iya benar banget, karena hampir mirip. Iya, kita lihat ya siapa yang paling cepat menjawab. Oh, langsung ke podium. IPD. Siapa tuh? Kayak kenal deh. Nomor 1. Ini baju Lilis apa? Lis apa Is? Yeay, semangat buat kalian bertiga nanti berhak untuk mendapatkan reward. Tapi tandanya berarti teman-teman udah pada paham ya sama materi yang dijelaskan setidaknya. Tapi mungkin, mungkin kalau misalkan teman-teman sedikit
ada yang beberapa yang belum paham, apalagi yang dari video tadi, nanti kita akan memberikan materi berupa PDF ya, Ca, biar teman-teman bisa baca. Dan buat yang menang nanti bisa langsung chat ke kita aja lewat ini WhatsApp ya. Iya, bener banget. Dan terakhir, Buat gimana, Ca? screenshot buat buktinya yang tadi menang ya. Oke, iya jangan lupa buat kabarin kita ya kalau kalian salah satu pemenangnya. Ntar kita akan memberikan rewards. Yeay, congrats. Dan ini dia yang terakhir. Mungkin kalau teman-teman kayak heran sama materi yang kita berikan, tenang saja karena kita juga semuanya berdasarkan sains ilmiah, yaitu jurnal. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membaca lebih lanjut, bisa mungkin mau baca jurnal gitu, tertarik gitu. Bisa dibaca nih informasi lebih lanjut tentang cyberkondria. Iya, bener banget. Jadi ntar kalian juga bisa melihat referensi ini dari materi yang nanti kita akan kasih. Dan jangan lupa untuk absensi juga. Dan kita telah di ujung acara. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Semoga materi yang kita berikan kepada teman-teman itu bermanfaat ya. Semoga juga kesehatan mental kita tetap terjaga walaupun pada masa pandemi ini ya, Ca. Terima kasih ya semuanya. Dan kami juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terus juga mungkin di sini kita mau pamit juga, dan ada Zul juga yang mau pamit mungkin. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah hadir di webinar ini. Iya juga. Terus teman-teman jangan live WA dulu ya, karena nanti akan kita berikan apa namanya? Iya, memberikan informasi lebih lanjut terkait reward yang akan kita kasih. Oh, ini kayaknya tadi ini kelewatan ya, Feby. Apa kelewatan tadi main kuis? Kalau misalkan tetap pengen main kuis, nanti kita kasih linknya, ada kok link challenge-nya. Makasih banyak ya teman-teman atas weekend-nya. Ini ada yang baru mau join. Alhamdulillah buat bayar listrik. Oh, tuh kan bener. Ilham ternyata yang menang ya. Udiani keren asli, makasih banyak. Ini juga si orang Rusia, makasih. Aduh, makasih. Gak tahu dia ngomong apa, tapi kita sama-sama juga deh. Coba ngomong Indonesia, dia bisa kan? Oke teman-teman, boleh live pada Zoom meeting kali ini. Terima kasih banyak ya telah meluangkan waktu di weekend ini. Teman-teman bisa lanjut istirahat atau ingin berlibur ya, walaupun masa pandemi ini juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Makasih Raja Zul, keren bimbing, makasih. Izin live ya, iya boleh live, tapi jangan live WA ya. Terima kasih banyak teman-teman. Wah, ngomong apa itu? Iya emang nih si orang Rusia pengen di-translate ya, tapi kayak gak bisa translate. Betul. Emang dia keren, dia aktif banget sih si orang Rusia ini. Tapi di Rusia sering gak sih ada webinar kayak gini? Dia nyampe jauh-jauh ke Indonesia. Iya, lihat. Iya makanya. Thank you, Fadel. Go. Iya, terima kasih banget. Aduh, Fadel. Ngarang. Ngerti. Oh iya, bener juga. Terima kasih, Pak. Bermanfaat sekali. Ya, sama-sama nih. Raffi Ferdian kayaknya nggak asing deh namanya. Namanya hampir sama tuh orang. Nah, itu adik saya. Kalau ada, gue nggak ngerti webinar Rusia, Ra, balas WA, astaga. Kenapa jadi ancaman ya? Oke, mungkin teman-teman yang belum live, ini apa ketiduran ini dia, jadi belum live. Terima kasih banyak ya teman-teman kita. Terima kasih terus, makasih Kak, semoga dapat GoPay. Amin, amin, amin. Tapi udah isi link belum? Ada teman-teman, selamat liburan di akhir bulan ini. Yay, di akhir tahun sih lebih tepatnya.